Kalau kamu ingin mengenal lebih jauh tentang Abah, kamu harus masuk ajaran Abah. Ajaran? Ini maksudnya? Coba Mas mau lihat. Rin, kamu gak ngerasa apa? Desa ini aneh. Kita harus cegah Ainun. Kita gak boleh biarin Ainun terlibat ajaran sesat. Ainun! Di awal film kita diperlihatkan seorang pria bernama Lingga yang saat itu sedang bersih-bersih di kediaman gurunya. Tiba-tiba aja lampu di rumah itu mati dan ia seperti mendengar ada seseorang yang memanggilnya. Lingga pun mencoba mencari dari mana suara itu berasal. Namun siapa yang sangka, di tengah kebun jagung ia menemukan gurunya telah terkapar tak bernyawa dengan kondisinya yang mengerikan. 12 jam sebelum kejadian tersebut, kita diperkenalkan 3 remaja pesantren bernama Ainun, Rini, dan Bagas. Saat itu, Ainun sedang mempraktikkan cara mengusir setan sesuai dengan ajaran Abah Mulya yang sering ia lihat di televisi. Namun Bagas gak mau percaya dengan ajaran tersebut, takutnya musik dan melenceng dari ajaran Islam. Setelah itu, Ainun meminta untuk pulang duluan ke pondok karena ada urusan mendadak. Bercanda nanti malah jadi musyrik beneran. Tapi faktanya sesampainya di tempat tujuan, Ainun malah menonton TV karena ingin menonton acara Abah Mulya yang kini telah menjadi perbincangan masyarakat berkat kesaktiannya dalam menyembuhkan banyak orang. Tapi tiba-tiba penjaga pondok yang bernama Pak Budi langsung mematikan TV setelah melihat acara tersebut dan langsung menegur Ainun agar tidak menonton hal-hal yang tidak berfaedah lagi. Namun Ainun sendiri sangat kagum kepada Abah Mulya yang selalu membantu menyembuhkan para warga. Dengan kemampuannya dia berhasil menyembuhkan kecacatan, patah tulang, bahkan bisa mengeluarkan sosok setan pada tubuh manusia. Para warga bahkan rela mengantri panjang untuk mendapatkan pengobatan alternatif tersebut. Tapi di luar itu Ainun juga merasa heran. Kenapa Pak Budi selama ini selalu marah setiap Ainun menonton acara ini seperti ada yang ditutup-tutupi. Itu Abah Mulya lagi nyembuhin orang-orang. Kalau mau sembuh ya ke dokter. Di sisi lain kita diperlihatkan seorang pria bernama Udin dan anaknya mendatangi kediaman Abah Mulya untuk meminta pertolongan. Lingga yang saat itu merupakan murid Abah Mulya langsung menyuruh tamunya masuk ke dalam. Di sana Udin meminta pertolongan kepada Abah Mulya untuk menggandakan uangnya karena saat ini ia sedang terlilit hutang pinjol. Tanpa berlama-lama uang itu pun dimasukkan ke dalam peti khusus sambil meletakkan tangan Udin di atasnya. Di momen itulah Abah Mulya membacakan beberapa mantra dan langsung menusuk tangan Udin menggunakan pisau. Dengan kesaktiannya Abah Mulya berhasil menyembuhkan tangan Udin kembali. Ditambah lagi uang yang berada di dalam peti itu bertambah berkali-kali lipat. Akan tetapi di sini Udin merasa belum puas dan memohon lagi ke Abah Mulya untuk menggandakan lebih banyak lagi. Abah Mulya pun dengan senang hati membantu, namun dengan satu syarat. Udin harus memberikan satu orang untuk dijadikan tumbal. Dengan teganya si bapak biadab ini memutuskan akan menumbalkan anaknya sendiri yang saat itu sedang menunggu di musola terbengkalai. Saya sangat butuh, Pak. Sudah disiapkan tumbalnya. Sementara itu Ainun dan Rini sedang dalam perjalanan menuju ke pondok. Seketika itu juga Rini teringat ada barang mereka yang ketinggalan. Alhasil Rini pun kembali ke warung sebentar meninggalkan Ainun seorang diri. Di momen itulah Ainun tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan sosok Abah Mulya dan secara menakutkan dia memotong kelapanya sendiri di depan mata Ainun. Kepala dibalas kepala. Sesampainya di rumah Ainun melihat berita di TV kalau Abah Mulya yang terkenal sakti itu meninggal dunia. Para warga setempat berbondong-bondong mendatangi kediamannya dan sampai saat ini pihak kepolisian belum mengetahui apa penyebab kematiannya. Dari situlah Pak Budi memberitahu kebenaran yang sesungguhnya kepada Ainun, di mana ternyata Ainun sendiri adalah anak kandung dari Abah Mulya. Pak Budi pun meminta maaf dan mengatakan kalau ia hanya menjalankan wasiat Ibu Ainun. Waktu itu saat Ainun dititipkan ke pesantren, beliau mewanti-wanti agar menjauhkan Ainun dari Abah Mulya. Ainun yang mendengar itu pun sangat marah kenapa tak diberitahu sejak awal. Ia juga ingin seperti anak-anak lain yang bisa merasakan kasih sayang dari orang tua.
Namun Pak Budi harus melakukan itu semua demi kebaikan Ainun sendiri dan ia mengaku tidak pernah meminta apapun selama mengurus Ainun di pesantren. Saja, para warga berbondong-bondong menyaksikan tempat kejadian. Cuma menjalankan wasiat ibu. Tak lama kemudian, Ainun dan Rini secara diam-diam ingin pergi ke kediaman Abah Mulya. Namun sialnya mereka berdua ketahuan oleh Bagas. Di sini Ainun jujur kepada Bagas kalau ia ingin melayat jenazah sang ayah. Bagas yang merasa kasihan pun memutuskan untuk ikut, takutnya nanti kenapa-kenapa. Selama ini kamu benar tidak tahu apa-apa tuh tentang Abah. Sesampainya di tempat tujuan, mereka bertiga melihat para warga ramai mengelilingi rumah Abah Mulya. Mereka sangat kehilangan seorang yang telah banyak membantu para warga di desa itu. Dari dalam rumah, Lingga pun menghampiri Ainun dan mempersilahkan untuk melihat jasad ayahnya. Di momen itulah Ainun melihat jasad ayahnya yang dipenuhi luka sayatan di lehernya. Ia juga melihat tanda di lengan Abah Mulya sama persis dengan tanda lahir di lengannya. Setelah pemandian selesai, jenazah pun dimasukkan ke liang lahat. Namun di sini anehnya Lingga malah membacakan mantra-mantra, bukan mengazankannya. Mas Lingga, ngazaninnya aneh ya, Non. Setelah proses pemakaman selesai, Lingga memperkenalkan Ainun ke Ajeng, istri ketiga Abah Mulya. Tak lupa ia juga akan membawa ke padepokan karena ada wasiat Abah Mulya yang perlu ia sampaikan. Lalu setelah itu Ajeng mengantarkan Bagas dan Rini ke kamar untuk istirahat. Sambil mengingatkan kalau sebaiknya mereka bertiga segera pergi dari sini karena desa ini tidak seperti apa yang orang-orang lihat di televisi. Di sisi lain Ainun mengungkapkan bahwa ia sama sekali tidak mengenal sosok ayahnya. Maka dari itu Ainun bertanya ke Lingga, apakah Abah Mulya memiliki musuh sampai-sampai bisa meninggal seperti itu. Namun Lingga tak menjawab pertanyaan itu karena nanti Ainun juga akan tahu dengan sendirinya. Lingga lalu memberikan sebuah kitab, di mana di dalamnya ada banyak ilmu yang sedari dulu Abah Mulya pelajari. Beliau ingin Ainun meneruskan ajarannya di padepokan. Hal tersebut bukan tanpa alasan, karena hanya keturunan darah daging Abah Mulya lah yang bisa meneruskan ajaran tersebut. Jika Ainun ingin tahu lebih banyak tentang ayahnya, Lingga akan membawa ke suatu tempat rahasia dan akan membimbingnya dari awal. Di sisi lain, Bagas yang ingin sholat di musola. Ia sedikit merasa aneh karena tak ada satupun warga yang menunjukkan batang hidungnya. Lalu di saat Bagas akan mengumandangkan azan, tiba-tiba Lingga datang dan mengatakan kalau di desa ini tidak diperbolehkan azan bahkan kegiatan sholat berjamaah. Ia minta kepada Bagas untuk menghormati apa yang menjadi kebiasaan. Kalau Bagas mau sholat silahkan lakukan sendiri, jangan mengajak orang lain. Dalam hatinya Bagas bertanya-tanya kenapa sholat yang merupakan kewajiban umat muslim dilarang. Lalu saat Bagas melaksanakan sholat, ia merasa ada yang mengganggunya. Mulai dari suara bisikan sampai sosok itu pun menunjukkan diri. Saking takutnya Bagas baru sadar kalau posisinya kini telah membelakangi kiblat. Alhasil ia pun mengulang kembali sholatnya itu. Saat di rumah Bagas pun memberitahu keanehan yang ia alami di musola kepada Rini. Dari mulai dilarang azan, arah kiblatnya tiba-tiba kebalik sampai munculnya sosok Abah Mulya. Bagas jadi ingat cerita tentang kejadian di zaman Rasulullah di mana ada setan yang datang menguasai suatu tempat lalu orang-orang di sana menjadi kafir semua. Rini pun berasumsi kalau para warga di sini menyembah Abah Mulya. Hal itu terlihat dengan jelas pas waktu kematiannya, di mana orang-orang berebutan untuk memegang jasadnya untuk yang terakhir kalinya. Jenazahnya Abah diciumin. Semua orang pengen pegang. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba Ainun datang tanpa mengucapkan salam. Rini pun menghampiri Ainun dan menanyakan apa yang ia dapat di padepokan Abah Mulya. Namun Ainun yang ditanya terlihat sangat dingin dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Lalu saat Rini memotong kuku, tiba-tiba ia tidak sengaja melukai tangannya. Sontak Rini pun bercanda dengan meminta bantuan kepada Ainun untuk menyembuhkan tangannya. Ainun yang melihat itu menyanggupi permintaan Rini. Tolong sembuhin. Sementara itu Bagas tak sengaja melihat Ajeng membawakan makanan ke salah satu kamar sambil menyuruh orang itu untuk jangan keluar rumah. Bagas yang penasaran pun kemudian mencari tahu siapa orang yang dimaksud. Namun secara tiba-tiba ia dikejutkan dengan kemunculan Ainun yang baru aja pulang. Rasa ada yang janggal, Bagas dengan cepat mendatangi Rini di kamarnya.
Dan secara menakutkan, sosok yang ada di depan Rini tiba-tiba saja menghilang. Bahkan setelah melihat rekaman kamera, sebenarnya tak ada siapapun di kamar ini. Dari kejadian itu, Rini merasa ketakutan dan mengajak Bagas untuk segera pulang ke pesantren. Namun di sini anehnya Ainun malah menolak. Ia mengatakan kalau masih ada janji dengan Lingga untuk mempelajari ajaran dari Abah Mulya. Bagas yang mendengar itu pun bertanya-tanya, apakah ajaran yang dimaksud bertentangan dengan agama Islam. Mereka berdua pun berdebat soal Ainun yang merasa bahwa kitab ini adalah ajaran dari ayahnya sendiri. Ia juga akan tetap tinggal di desa ini dan terserah Rini dan Bagas mau pulang atau tidak. Mas, kita harus segera pergi dari sini, Mas. Mas Bagas, benar tempat ini aneh, tidak benar, Mas. Singkat cerita, malam itu Lingga dan Ainun pun pergi ke tempat rahasia, di mana tempat inilah Abah Mulya berdiam diri untuk mendapatkan ilmunya. Ajaran Abah Mulya adalah ajaran yang dapat menyelamatkan banyak manusia. Maka dari itu, Lingga ingin ilmu gurunya turun kepada Ainun. Lingga lalu menyuruh Ainun untuk berserah diri dan mengikuti bacaan mantra yang ia ucapkan. Di momen itulah, sosok mengerikan itu muncul sambil menjilati tangan Ainun yang berlumuran darah. Setelah itu, Lingga pun membawa Ainun keliling desa, di mana satu persatu jiwa manusia yang ada di desa ini akan menghadap kepada Ainun. Tak tepungake pucuk seluruh jiwa di tempat ini menghadap ke arahmu. Rahmat yang melihat kejadian itu langsung memberitahu Bagas kalau ia harus berhati-hati karena jiwa Ainun saat ini sudah dikuasai setan. Jika ingin mengetahui apa yang terjadi di desa ini, maka Bagas harus mengumandangkan azan di musola. Dari situlah para warga yang tadinya telah berurusan dengan Abah Mulya akan merasa kesakitan, baik yang telah disembuhkan penyakitnya atau dikabulkan permintaannya. Semuanya merasakan sakit yang teramat, mulai dari sakit kepala hingga muntah darah. Kesakitan itu tidak hanya dirasakan oleh para warga, Bagas pun tidak luput dari teror di musola itu. Seakan-akan ada sosok yang mengganggu tubuh Bagas untuk memberhentikan lantunan azannya. Allahu Akbar, Allah. Setelah kejadian itu, Rini dan Ainun menghampiri Bagas ke musola untuk melaksanakan sholat subuh. Karena masih berhalangan, Rini pun menunggu di luar. Sementara Bagas dan Ainun sholat subuh berjamaah. Namun tak lama kemudian, sosok itu kembali muncul merasuki tubuh Ainun. Dan kini ia terlihat merangkak di langit-langit musola. Anehnya setelah sosok itu melihat Rahmat, dia langsung menyerang. Untungnya Ajeng datang sambil mengatakan jangan pernah mengganggu Rahmat lagi. Ngapain kamu? Keesokan harinya para warga ramai-ramai mendatangi rumah Ajeng. Mereka sangat marah kepada Bagas yang sudah diperingatkan untuk tidak mengumandangkan azan. Kalau Bagas sebagai tamu tidak bisa menghormati, lebih baik Bagas dan Rini keluar dari desa ini, tapi tidak dengan Ainun. Dari kejadian itu, Ajeng bercerita kalau Rahmat merupakan anak dari istri kedua Abah Mulya. Keberadaannya sengaja disembunyikan karena penyakitnya tidak bisa disembuhkan oleh beliau. Hal itu karena setiap anak adalah kutukannya, sementara pasangan atau istri Abah Mulya adalah korbannya. Dengan kata lain, ibu dari Rahmat maupun Ainun telah menjadi tumbal. Rahmat juga mengatakan bahwa ibunya meninggal tidak lama setelah ia dilahirkan, dan jasadnya tiba-tiba menghilang begitu saja, sama seperti Ainun yang tidak pernah mengenal sosok ibunya. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba Ainun mimisan, sambil mengatakan kalau ajaran Abah Mulya benar dan yang salah adalah mereka. Yang salah. Bapak kita bukan orang benar, Kak. Tak lama kemudian Rahmat ngasih beberapa fakta lagi kepada Bagas dan Rini bahwa tempat ini sebenarnya sudah disumpah beda dengan orang-orang di luar sana tidak akan merasakan efek apapun setelah mendengarkan azan. Para warga di desa ini disumpah untuk selalu menghadap Abah Mulya. Mereka bisa mendapatkan permintaan apapun tapi akan dapat imbasnya juga jika melawan. Rini pun yang semakin penasaran bertanya-tanya dari mana Rahmat bisa tahu semua ini. Rahmat lalu memberikan sebuah artikel yang menceritakan sedikit identitas Abah Mulya, di mana dia tadinya diasingkan karena telah menganut ajaran sesat. Semakin dewasa ia semakin penasaran dari mana Abah Mulya memperoleh kekuatannya. Semenjak Abah Mulya menjadi pemimpin, warga kampung mulai berubah. Semua menjadi bergantung kepadanya, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tak lama kemudian Rahmat lalu mengajak Bagas dan Rini ke padepokan Abah Mulya. Karena di sana ada ruang bawah tanah yang harus mereka berdua lihat. Namun sayangnya Rahmat cuma bisa ngantar di depan pintu masuk. Takutnya malah jadi penghambat. Mas Bagas. Hingga pada akhirnya di ruang bawah tanah itu Bagas menemukan sebuah kamar rahasia. Ia pun mencoba membuka paksa ruangan itu hingga tiba-tiba mereka berdua yang mengalami gangguan pun berlari keluar dari ruang bawah tanah itu. Di sisi lain Ainun terlihat berjalan seorang diri ke tengah desa. Melihat hal itu para warga mulai berkumpul dan menghampiri Ainun. Salah satu di antara mereka kemudian memohon agar penyakit yang dideritanya bisa sembuh. Saat Ainun memulai ritualnya dan secara ajaib tangan yang tadinya patah kini bisa sembuh total. Karena hal itu mereka semua pun meyakini kalau Ainun bisa menggantikan sosok Abah Mulya di desa ini. Bagas yang melihat itu pun berusaha untuk menyadarkan Ainun. Namun Lingga datang menghentikan Bagas. Ia mengatakan kalau Ainun saat ini adalah pemimpin padepokan yang baru, penerus Abah Mulya dan semua ilmu sudah ia turunkan ke dia. Setelah kembali ke rumah, Bagas dan Rini berpikir bagaimana caranya menyadarkan Ainun dan warga sekampung yang sudah dikuasai oleh setan. Mereka pun berniat meminta pendapat Rahmat dan Ajay. Namun ternyata mereka berdua sudah pergi dari rumah ini. Di waktu yang sama Lingga dan Ainun kembali melakukan ritual untuk menyempurnakan ilmunya. Di momen itulah Ainun yang telah dirasuki melihat gambaran kalau ternyata yang telah membunuh Abah Mulya adalah Rahmat dan Ajeng. Kejadian itu tepatnya pada saat Ajeng baru mengetahui kalau nantinya dia akan dijadikan tumbal setelah anaknya lahir. Ajeng berusaha melarikan diri namun Abah Mulya menahannya. Di momen itulah Rahmat yang merasa kasihan dengan terpaksa harus membunuh ayahnya sendiri. Kembali ke masa sekarang, di mana saat itu Ajeng dan Rahmat yang sedang berjalan tiba-tiba diserang oleh Ainun yang telah dirasuki setan. Dia berniat membunuh Rahmat untuk membalaskan dendam atas kematian Abah Mulya. Tanpa pikir panjang Ajeng menyuruh Rahmat untuk meminta pertolongan kepada siapapun, sementara ia sendiri akan berusaha menahan Ainun. Dengan kondisi terpincang-pincang, Rahmat pun bertemu dengan Bagas dan Rini dan meminta pertolongan untuk membantu Ajeng. Tapi sayangnya Ajeng dan Ainun telah menghilang dari tempat tersebut. Bagas, Rini, dan Rahmat pun pergi ke padepokan Abah Mulya untuk mencari petunjuk. Mereka pun menemukan secari kertas yang bertuliskan yang bisa membunuh setan itu hanyalah keturunan Abah Mulya. Hal itu berarti mau gak mau Rahmat harus terpaksa membunuh Ainun. Akan tetapi Bagas tidak setuju ide itu dan percaya ada jalan lain. Di sisi lain para warga menyaksikan secara langsung kebrutalan Ainun. Ia sepanjang jalan menyeret Ajeng yang masih hidup menuju tempat padepokan Abah Mulya. Di tempat itulah Ainun memanggil Rahmat untuk keluar jika ingin Ajeng selamat. Para warga yang melihat hal itu mulai sadar kalau apa yang mereka percaya selama ini adalah sebuah kesesatan. Lingga lalu berusaha mengingatkan Ainun untuk mengendalikan dirinya. Namun sayang semua usaha itu sia-sia sampai akhirnya setan tersebut menghabisi Lingga dengan cara yang lebih kejam. Bagas yang tak tahan lagi akhirnya mengumandangkan suara azan. Hal tersebut nampaknya berhasil membuat setan di tubuh Ainun kesakitan. Sampai-sampai terdengar suara jeritan dari ruang bawah tanah di padepokan itu. Bagas pun sontak meminta bantuan kepada warga untuk mencari tahu dari mana suara jeritan itu berasal. Sampai tiba di salah satu ruangan, di mana di dalamnya ada mayat-mayat yang sebelumnya telah dijadikan tumbal oleh Abah Mulya. Secara tiba-tiba sosok itu pun kembali muncul setelah berhasil melepaskan ikatannya. Mayat-mayat yang awalnya tergeletak tak beraturan seketika itu juga langsung sujud ke arah Ainun. Tak berhenti sampai di situ Bagas dan para warga entah kenapa ikut-ikutan sujud. Badannya terasa sangat berat.
Tanpa pikir panjang, Bagas dan para warga kompak mengumandangkan azan. Dan seketika itu juga sosok setan itu kesakitan dan mulai lepas dari tubuh Ainun. Minta ampun sama Allah. Minta pertolongan juga sama Allah. Setelah kejadian tersebut, Bagas pun mengajak para warga kampung untuk melaksanakan sholat taubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah apa yang mereka perbuat selama ini. Pada keesokan harinya, jenazah-jenazah itu pun akhirnya dikuburkan dengan layak dengan menggunakan syariat agama Islam. Allahu Akbar, Allah. Lalu setelah itu Ainun yang kini telah membaik menemui Pak Budi, meminta maaf tentang perlakuannya selama ini dan juga ia memutuskan akan kembali tinggal di pesantren. Ainun juga berniat mengajarkan kepada para warga syariat agama Islam agar kedepannya tidak terjadi kesesatan yang serupa. Tak lupa ia juga berterima kasih karena selama ini Pak Budi sudah merawat dan membesarkannya dengan baik. Itulah dia teman-teman akhir dari cerita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan video-video seru lainnya. Bye-bye. Kalau kamu ingin mengenal lebih jauh tentang Abah, kamu harus masuk ajaran Abah. Ajaran? Ini maksudnya? Coba Mas mau lihat. Rin, kamu gak ngerasa apa? Desa ini aneh. Kita harus cegah Ainun. Kita gak boleh biarin Ainun terlibat ajaran sesat. Ainun! Di awal film kita diperlihatkan seorang pria bernama Lingga yang saat itu sedang bersih-bersih di kediaman gurunya. Tiba-tiba aja lampu di rumah itu mati dan ia seperti mendengar ada seseorang yang memanggilnya. Lingga pun mencoba mencari dari mana suara itu berasal. Namun siapa yang sangka, di tengah kebun jagung ia menemukan gurunya telah terkapar tak bernyawa dengan kondisinya yang mengerikan. 12 jam sebelum kejadian tersebut, kita diperkenalkan 3 remaja pesantren bernama Ainun, Rini, dan Bagas. Saat itu, Ainun sedang mempraktikkan cara mengusir setan sesuai dengan ajaran Abah Mulya yang sering ia lihat di televisi. Namun Bagas gak mau percaya dengan ajaran tersebut, takutnya musik dan melenceng dari ajaran Islam. Setelah itu, Ainun meminta untuk pulang duluan ke pondok karena ada urusan mendadak. Bercanda nanti malah jadi musyrik beneran. Tapi faktanya sesampainya di tempat tujuan, Ainun malah menonton TV karena ingin menonton acara Abah Mulya yang kini telah menjadi perbincangan masyarakat berkat kesaktiannya dalam menyembuhkan banyak orang. Tapi tiba-tiba penjaga pondok yang bernama Pak Budi langsung mematikan TV setelah melihat acara tersebut dan langsung menegur Ainun agar tidak menonton hal-hal yang tidak berfaedah lagi. Namun Ainun sendiri sangat kagum kepada Abah Mulya yang selalu membantu menyembuhkan para warga. Dengan kemampuannya dia berhasil menyembuhkan kecacatan, patah tulang, bahkan bisa mengeluarkan sosok setan pada tubuh manusia. Para warga bahkan rela mengantri panjang untuk mendapatkan pengobatan alternatif tersebut. Tapi di luar itu Ainun juga merasa heran. Kenapa Pak Budi selama ini selalu marah setiap Ainun menonton acara ini seperti ada yang ditutup-tutupi. Itu Abah Mulya lagi nyembuhin orang-orang. Kalau mau sembuh ya ke dokter. Di sisi lain kita diperlihatkan seorang pria bernama Udin dan anaknya mendatangi kediaman Abah Mulya untuk meminta pertolongan. Lingga yang saat itu merupakan murid Abah Mulya langsung menyuruh tamunya masuk ke dalam. Di sana Udin meminta pertolongan kepada Abah Mulya untuk menggandakan uangnya karena saat ini ia sedang terlilit hutang pinjol. Tanpa berlama-lama uang itu pun dimasukkan ke dalam peti khusus sambil meletakkan tangan Udin di atasnya. Di momen itulah Abah Mulya membacakan beberapa mantra dan langsung menusuk tangan Udin menggunakan pisau. Dengan kesaktiannya Abah Mulya berhasil menyembuhkan tangan Udin kembali. Ditambah lagi uang yang berada di dalam peti itu bertambah berkali-kali lipat. Akan tetapi di sini Udin merasa belum puas dan memohon lagi ke Abah Mulya untuk menggandakan lebih banyak lagi. Abah Mulya pun dengan senang hati membantu, namun dengan satu syarat, Udin harus memberikan 1 orang untuk dijadikan tumbal. Dengan teganya si bapak biadab ini memutuskan akan menumbalkan anaknya sendiri yang saat itu sedang menunggu di musola terbengkalai. Saya sangat butuh, Pak. Sudah disiapkan tumbalnya.
Sementara itu Ainun dan Rini sedang dalam perjalanan menuju ke pondok. Seketika itu juga Rini teringat ada barang mereka yang ketinggalan. Alhasil Rini pun kembali ke warung sebentar meninggalkan Ainun seorang diri. Di momen itulah Ainun tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan sosok Abah Mulya dan secara menakutkan dia memotong kelapanya sendiri di depan mata Ainun. Kepala dibalas kepala. Sesampainya di rumah, Ainun melihat berita di TV kalau Abah Mulya yang terkenal sakti itu meninggal dunia. Para warga setempat berbondong-bondong mendatangi kediamannya dan sampai saat ini pihak kepolisian belum mengetahui apa penyebab kematiannya. Dari situlah Pak Budi memberitahu kebenaran yang sesungguhnya kepada Ainun, di mana ternyata Ainun sendiri adalah anak kandung dari Abah Mulya. Pak Budi pun meminta maaf dan mengatakan kalau ia hanya menjalankan wasiat Ibu Ainun. Waktu itu saat Ainun dititipkan ke pesantren, beliau mewanti-wanti agar menjauhkan Ainun dari Abah Mulya. Ainun yang mendengar itu pun sangat marah kenapa tak diberitahu sejak awal. Ia juga ingin seperti anak-anak lain yang bisa merasakan kasih sayang dari orang tua. Namun Pak Budi harus melakukan itu semua demi kebaikan Ainun sendiri dan ia mengaku tidak pernah meminta apapun selama mengurus Ainun di pesantren. Saja, para warga berbondong-bondong menyaksikan tempat kejadian. Cuma menjalankan wasiat ibu. Tak lama kemudian, Ainun dan Rini secara diam-diam ingin pergi ke kediaman Abah Mulya. Namun sialnya mereka berdua ketahuan oleh Bagas. Di sini Ainun jujur kepada Bagas kalau ia ingin melayat jenazah sang ayah. Bagas yang merasa kasihan pun memutuskan untuk ikut, takutnya nanti kenapa-kenapa. Selama ini kamu benar gak tahu apa-apa tuh tentang Abah. Sesampainya di tempat tujuan, mereka bertiga melihat para warga ramai mengelilingi rumah Abah Mulya. Mereka sangat kehilangan seorang yang telah banyak membantu para warga di desa itu. Dari dalam rumah, Lingga pun menghampiri Ainun dan mempersilahkan untuk melihat jasad ayahnya. Di momen itulah Ainun melihat jasad ayahnya yang dipenuhi luka sayatan di lehernya. Ia juga melihat tanda di lengan Abah Mulya sama persis dengan tanda lahir di lengannya. Setelah pemandian selesai, jenazah pun dimasukkan ke liang lahat. Namun di sini anehnya Lingga malah membacakan mantra-mantra, bukan mengazankannya. Mas Lingga, ngazaninnya aneh, Yonon. Setelah proses pemakaman selesai, Lingga memperkenalkan Ainun ke Ajeng, istri ketiga Abah Mulya. Tak lupa ia juga akan membawa ke padepokan karena ada wasiat Abah Mulya yang perlu ia sampaikan. Lalu setelah itu Ajeng mengantarkan Bagas dan Rini ke kamar untuk istirahat. Sambil mengingatkan kalau sebaiknya mereka bertiga segera pergi dari sini karena desa ini tidak seperti apa yang orang-orang lihat di televisi. Di sisi lain Ainun mengungkapkan bahwa ia sama sekali tidak mengenal sosok ayahnya. Maka dari itu Ainun bertanya ke Lingga, apakah Abah Mulya memiliki musuh sampai-sampai bisa meninggal seperti itu. Namun Lingga tak menjawab pertanyaan itu karena nanti Ainun juga akan tahu dengan sendirinya. Lingga lalu memberikan sebuah kitab, di mana di dalamnya ada banyak ilmu yang sedari dulu Abah Mulya pelajari. Beliau ingin Ainun meneruskan ajarannya di padepokan. Hal tersebut bukan tanpa alasan, karena hanya keturunan darah daging Abah Mulya lah yang bisa meneruskan ajaran tersebut. Jika Ainun ingin tahu lebih banyak tentang ayahnya, Lingga akan membawa ke suatu tempat rahasia dan akan membimbingnya dari awal. Di sisi lain, Bagas yang ingin sholat di musola. Ia sedikit merasa aneh karena tak ada satupun warga yang menunjukkan batang hidungnya. Lalu di saat Bagas akan mengumandangkan azan, tiba-tiba Lingga datang dan mengatakan kalau di desa ini tidak diperbolehkan azan bahkan kegiatan sholat berjamaah. Ia minta kepada Bagas untuk menghormati apa yang menjadi kebiasaan. Kalau Bagas mau sholat silahkan lakukan sendiri, jangan mengajak orang lain. Dalam hatinya Bagas bertanya-tanya kenapa sholat yang merupakan kewajiban umat muslim dilarang. Lalu saat Bagas melaksanakan sholat, ia merasa ada yang mengganggunya. Mulai dari suara bisikan sampai sosok itu pun menunjukkan diri. Saking takutnya Bagas baru sadar kalau posisinya kini telah membelakangi kiblat. Alhasil ia pun mengulang kembali sholatnya itu. Saat di rumah, Bagas pun memberitahu keanehan yang ia alami di musola kepada Rini. Dari mulai dilarang azan, arah kiblatnya tiba-tiba kebalik sampai munculnya sosok Abah Mulya.
Bagas jadi ingat cerita tentang kejadian di zaman Rasulullah di mana ada setan yang datang menguasai suatu tempat lalu orang-orang di sana menjadi kafir semua. Rini pun berasumsi kalau para warga di sini menyembah Abah Mulya. Hal itu terlihat dengan jelas pas waktu kematiannya, di mana orang-orang berebutan untuk memegang jasadnya untuk yang terakhir kalinya. Jenazahnya Abah diciumin. Semua orang pengen pegang. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba Ainun datang tanpa mengucapkan salam. Rini pun menghampiri Ainun dan menanyakan apa yang ia dapat di padepokan Abah Mulya. Namun Ainun yang ditanya terlihat sangat dingin dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Lalu saat Rini memotong kuku, tiba-tiba ia tidak sengaja melukai tangannya. Sontak Rini pun bercanda dengan meminta bantuan kepada Ainun untuk menyembuhkan tangannya. Ainun yang melihat itu menyanggupi permintaan Rini. Tolong sembuhin. Sementara itu Bagas tak sengaja melihat Ajeng membawakan makanan ke salah satu kamar sambil menyuruh orang itu untuk jangan keluar rumah. Bagas yang penasaran pun kemudian mencari tahu siapa orang yang dimaksud. Namun secara tiba-tiba ia dikejutkan dengan kemunculan Ainun yang baru aja pulang. Rasa ada yang janggal, Bagas dengan cepat mendatangi Rini di kamarnya. Dan secara menakutkan sosok yang ada di depan Rini tiba-tiba saja menghilang. Bahkan setelah melihat rekaman kamera sebenarnya tak ada siapapun di kamar ini. Dari kejadian itu Rini merasa ketakutan dan mengajak Bagas untuk segera pulang ke pesantren. Namun di sini anehnya Ainun malah menolak. Ia mengatakan kalau masih ada janji dengan Lingga untuk mempelajari ajaran dari Abah Mulya. Bagas yang mendengar itu pun bertanya-tanya, apakah ajaran yang dimaksud bertentangan dengan agama Islam? Mereka berdua pun berdebat soal Ainun yang merasa bahwa kitab ini adalah ajaran dari ayahnya sendiri. Ia juga akan tetap tinggal di desa ini dan terserah Rini dan Bagas mau pulang atau tidak. Kita harus segera pergi dari sini, Mas. Mas Bagas, bener tempat ini aneh, tidak bener, Mas. Singkat cerita malam itu Lingga dan Ainun pun pergi ke tempat rahasia, di mana tempat inilah Abah Mulya berdiam diri untuk mendapatkan ilmunya. Ajaran Abah Mulya adalah ajaran yang dapat menyelamatkan banyak manusia. Maka dari itu Lingga ingin ilmu gurunya turun kepada Ainun. Lingga lalu menyuruh Ainun untuk berserah diri dan mengikuti bacaan mantra yang ia ucapkan. Di momen itulah, sosok mengerikan itu muncul sambil menjilati tangan Ainun yang berlumuran darah. Setelah itu Lingga pun membawa Ainun keliling desa di mana satu persatu jiwa manusia yang ada di desa ini akan menghadap kepada Ainun. Tak tepungake pucuk ide loro jiwa di tempat ini menghadap ke arahmu. Rahmat yang melihat kejadian itu langsung memberitahu Bagas kalau ia harus berhati-hati karena jiwa Ainun saat ini sudah dikuasai setan. Jika ingin mengetahui apa yang terjadi di desa ini, maka Bagas harus mengumandangkan azan di musola. Dari situlah para warga yang tadinya telah berurusan dengan Abah Mulya akan merasa kesakitan, baik yang telah disembuhkan penyakitnya atau dikabulkan permintaannya. Semuanya merasakan sakit yang teramat, mulai dari sakit kepala hingga muntah darah. Kesakitan itu tidak hanya dirasakan oleh para warga, Bagas pun tidak luput dari teror di musola itu. Seakan-akan ada sosok yang mengganggu tubuh Bagas untuk memberhentikan lantunan azannya. Allahu Akbar, Allah. Arah, Mas, sakit. Setelah kejadian itu, Rini dan Ainun menghampiri Bagas ke musola untuk melaksanakan sholat subuh. Karena masih berhalangan, Rini pun menunggu di luar. Sementara Bagas dan Ainun sholat subuh berjamaah. Namun tak lama kemudian, sosok itu kembali muncul merasuki tubuh Ainun. Dan kini ia terlihat merangkak di langit-langit musola. Anehnya setelah sosok itu melihat Rahmat, dia langsung menyerang. Untungnya Ajeng datang sambil mengatakan jangan pernah mengganggu Rahmat lagi. Ngapain kamu? Keesokan harinya para warga ramai-ramai mendatangi rumah Ajeng. Mereka sangat marah kepada Bagas yang sudah diperingatkan untuk tidak mengumandangkan azan. Kalau Bagas sebagai tamu tidak bisa menghormati, lebih baik Bagas dan Rini keluar dari desa ini, tapi tidak dengan Ainun. Dari kejadian itu Ajeng bercerita kalau Rahmat merupakan anak dari istri kedua Abah Mulya. Keberadaannya sengaja disembunyikan karena penyakitnya tidak bisa disembuhkan oleh beliau. Hal itu karena setiap anak adalah kutukannya, sementara pasangan atau istri Abah Mulya adalah korbannya. Dengan kata lain, ibu dari Rahmat maupun Ainun telah menjadi tumbal.
Rahmat juga mengatakan bahwa ibunya meninggal tidak lama setelah ia dilahirkan dan jasadnya tiba-tiba menghilang begitu saja, sama seperti Ainun yang tidak pernah mengenal sosok ibunya. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba Ainun mimisan sambil mengatakan kalau ajaran Abah Mulya benar dan yang salah adalah mereka. Yang salah. Bapak kita bukan orang benar, Kak. Tak lama kemudian Rahmat ngasih beberapa fakta lagi kepada Bagas dan Rini bahwa tempat ini sebenarnya sudah disumpah beda dengan orang-orang di luar sana tidak akan merasakan efek apapun setelah mendengarkan azan. Para warga di desa ini disumpah untuk selalu menghadap Abah Mulya. Mereka bisa mendapatkan permintaan apapun tapi akan dapat imbasnya juga jika melawan. Rini pun yang semakin penasaran bertanya-tanya dari mana Rahmat bisa tahu semua ini. Rahmat lalu memberikan sebuah artikel yang menceritakan sedikit identitas Abah Mulya, di mana dia tadinya diasingkan karena telah menganut ajaran sesat. Semakin dewasa ia semakin penasaran dari mana Abah Mulya memperoleh kekuatannya. Semenjak Abah Mulya menjadi pemimpin, warga kampung mulai berubah. Semua menjadi bergantung kepadanya bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama kemudian Rahmat lalu mengajak Bagat dan Rini ke padepokan Abah Mulya. Karena di sana ada ruang bawah tanah yang harus mereka berdua lihat. Namun sayangnya Rahmat cuma bisa ngantar di depan pintu masuk. Takutnya malah jadi penghambat. Mas Bagas. Hingga pada akhirnya di ruang bawah tanah itu Bagas menemukan sebuah kamar rahasia. Ia pun mencoba membuka paksa ruangan itu hingga tiba-tiba mereka berdua yang mengalami gangguan pun berlari keluar dari ruang bawah tanah itu. Di sisi lain Ainun terlihat berjalan seorang diri ke tengah desa. Melihat hal itu para warga mulai berkumpul dan menghampiri Ainun. Salah satu di antara mereka kemudian memohon agar penyakit yang dideritanya bisa sembuh. Saat Ainun memulai ritualnya dan secara ajaib tangan yang tadinya patah kini bisa sembuh total. Karena hal itu mereka semua pun meyakini kalau Ainun bisa menggantikan sosok Abah Mulya di desa ini. Bagas yang melihat itu pun berusaha untuk menyadarkan Ainun. Namun Lingga datang menghentikan Bagas. Ia mengatakan kalau Ainun saat ini adalah pemimpin padepokan yang baru, penerus Abah Mulya dan semua ilmu sudah ia turunkan ke dia. Setelah kembali ke rumah, Bagas dan Rini berpikir bagaimana caranya menyadarkan Ainun dan warga sekampung yang sudah dikuasai oleh setan. Mereka pun berniat meminta pendapat Rahmat dan Ajay. Namun ternyata mereka berdua sudah pergi dari rumah ini. Di waktu yang sama Lingga dan Ainun kembali melakukan ritual untuk menyempurnakan ilmunya. Di momen itulah Ainun yang telah dirasuki melihat gambaran kalau ternyata yang telah membunuh Abah Mulya adalah Rahmat dan Ajeng. Kejadian itu tepatnya pada saat Ajeng baru mengetahui kalau nantinya dia akan dijadikan tumbal setelah anaknya lahir. Ajeng berusaha melarikan diri namun Abah Mulya menahannya. Di momen itulah Rahmat yang merasa kasihan dengan terpaksa harus membunuh ayahnya sendiri. Kembali ke masa sekarang, di mana saat itu Ajeng dan Rahmat yang sedang berjalan tiba-tiba diserang oleh Ainun yang telah dirasuki setan. Dia berniat membunuh Rahmat untuk membalaskan dendam atas kematian Abah Mulya. Tanpa pikir panjang Ajeng menyuruh Rahmat untuk meminta pertolongan kepada siapapun, sementara ia sendiri akan berusaha menahan Ainun. Kepala dibeles kepala. Dengan kondisi terpincang-pincang, Rahmat pun bertemu dengan Bagas dan Rini dan meminta pertolongan untuk membantu Ajeng. Tapi sayangnya Ajeng dan Ainun telah menghilang dari tempat tersebut. Bagas, Rini, dan Rahmat pun pergi ke padepokan Abah Mulya untuk mencari petunjuk. Mereka pun menemukan secari kertas yang bertuliskan yang bisa membunuh setan itu hanyalah keturunan Abah Mulya. Hal itu berarti mau gak mau Rahmat harus terpaksa membunuh Ainun. Akan tetapi Bagas tidak setuju ide itu dan percaya ada jalan lain. Ayo Pak. Di sisi lain para warga menyaksikan secara langsung kebrutalan Ainun. Ia sepanjang jalan menyeret Ajeng yang masih hidup menuju tempat padepokan Abah Mulya. Di tempat itulah Ainun memanggil Rahmat untuk keluar jika ingin Ajeng selamat.
Para warga yang melihat hal itu mulai sadar kalau apa yang mereka percaya selama ini adalah sebuah kesesatan. Lingga lalu berusaha mengingatkan Ainun untuk mengendalikan dirinya. Namun sayang semua usaha itu sia-sia sampai akhirnya setan tersebut menghabisi Lingga dengan cara yang lebih kejam. Bagas yang tak tahan lagi akhirnya mengumandangkan suara azan. Hal tersebut nampaknya berhasil membuat setan di tubuh Ainun kesakitan. Sampai-sampai terdengar suara jeritan dari ruang bawah tanah di padepokan itu. Bagas pun sontak meminta bantuan kepada warga untuk mencari tahu dari mana suara jeritan itu berasal. Sampai tiba di salah satu ruangan, di mana di dalamnya ada mayat-mayat yang sebelumnya telah dijadikan tumbal oleh Abah Mulya. Secara tiba-tiba sosok itu pun kembali muncul setelah berhasil melepaskan ikatannya. Mayat-mayat yang awalnya tergeletak tak beraturan seketika itu juga langsung sujud ke arah Ainun. Tak berhenti sampai di situ Bagas dan para warga entah kenapa ikut-ikutan sujud. Badannya terasa sangat berat. Tanpa pikir panjang Bagas dan para warga kompak mengumandangkan azan. Dan seketika itu juga sosok setan itu kesakitan dan mulai lepas dari tubuh Ainun. Minta ampun sama Allah, minta pertolongan juga sama Allah. Setelah kejadian tersebut, Bagas pun mengajak para warga kampung untuk melaksanakan sholat taubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah apa yang mereka perbuat selama ini. Pada keesokan harinya, jenazah-jenazah itu pun akhirnya dikuburkan dengan layak dengan menggunakan syariat agama Islam. Allahu Akbar, Allah. Lalu setelah itu Ainun yang kini telah membaik menemui Pak Budi, meminta maaf tentang perlakuannya selama ini dan juga ia memutuskan akan kembali tinggal di pesantren. Ainun juga berniat mengajarkan kepada para warga syariat agama Islam agar kedepannya tidak terjadi kesesatan yang serupa. Tak lupa ia juga berterima kasih karena selama ini Pak Budi sudah merawat dan membesarkannya dengan baik. Itulah dia teman-teman akhir dari cerita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan video-video seru lainnya. Bye-bye. Kalau kamu ingin mengenal lebih jauh tentang Abah, kamu harus masuk ajaran Abah. Ajaran? Ini maksudnya? Coba Mas mau lihat. Ini. Kamu gak ngerasa apa? Desa ini aneh. Kita harus cegah Ainun. Kita gak boleh biarin Ainun terlibat ajaran sesat. Ainun! Di awal film kita diperlihatkan seorang pria bernama Lingga yang saat itu sedang bersih-bersih di kediaman gurunya. Tiba-tiba aja lampu di rumah itu mati dan ia seperti mendengar ada seseorang yang memanggilnya. Lingga pun mencoba mencari dari mana suara itu berasal. Namun siapa yang sangka, di tengah kebun jagung ia menemukan gurunya telah terkapar tak bernyawa dengan kondisinya yang mengerikan. 12 jam sebelum kejadian tersebut, kita diperkenalkan 3 remaja pesantren bernama Ainun, Rini, dan Bagas. Saat itu, Ainun sedang mempraktikkan cara mengusir setan sesuai dengan ajaran Abah Mulya yang sering ia lihat di televisi. Namun Bagas gak mau percaya dengan ajaran tersebut, takutnya musrik dan melenceng dari ajaran Islam. Setelah itu, Ainun meminta untuk pulang duluan ke pondok karena ada urusan mendadak. Bercanda nanti malah jadi musyrik beneran. Tapi faktanya sesampainya di tempat tujuan, Ainun malah menonton TV karena ingin menonton acara Abah Mulya yang kini telah menjadi perbincangan masyarakat berkat kesaktiannya dalam menyembuhkan banyak orang. Tapi tiba-tiba penjaga pondok yang bernama Pak Budi langsung mematikan TV setelah melihat acara tersebut dan langsung menegur Ainun agar tidak menonton hal-hal yang tidak berfaedah lagi. Namun Ainun sendiri sangat kagum kepada Abah Mulya yang selalu membantu menyembuhkan para warga. Dengan kemampuannya dia berhasil menyembuhkan kecacatan, patah tulang, bahkan bisa mengeluarkan sosok setan pada tubuh manusia. Para warga bahkan rela mengantri panjang untuk mendapatkan pengobatan alternatif tersebut. Tapi di luar itu Ainun juga merasa heran. Kenapa Pak Budi selama ini selalu marah setiap Ainun menonton acara ini? Seperti ada yang ditutup-tutupi.
Itu Abah Mulia lagi nyembuhin orang-orang. Kalau mau sembuh ya ke dokter. Di sisi lain kita diperlihatkan seorang pria bernama Udin dan anaknya mendatangi kediaman Abah Mulia untuk meminta pertolongan. Lingga yang saat itu merupakan murid Abah Mulia langsung menyuruh tamunya masuk ke dalam. Di sana, Udin meminta pertolongan kepada Abah Mulia untuk menggandakan uangnya, karena saat ini ia sedang terlilit hutang pinjol. Tanpa berlama-lama uang itu pun dimasukkan ke dalam peti khusus sambil meletakkan tangan Udin di atasnya. Di momen itulah, Abah Mulia membacakan beberapa mantra dan langsung menusuk tangan Udin menggunakan pisau. Dengan kesaktiannya Abah Mulia berhasil menyembuhkan tangan Udin kembali. Ditambah lagi, uang yang berada di dalam peti itu bertambah berkali-kali lipat. Akan tetapi di sini Udin merasa belum puas dan memohon lagi ke Abah Mulia untuk menggandakan lebih banyak lagi. Abah Mulia pun dengan senang hati membantu, namun dengan satu syarat. Udin harus memberikan satu orang untuk dijadikan tumbal. Dengan teganya si bapak biadab ini memutuskan akan menumbalkan anaknya sendiri yang saat itu sedang menunggu di musola terbengkalai. Saya sangat butuh, Pak. Sudah disiapkan tumbalnya. Sementara itu Ainun dan Rini sedang dalam perjalanan menuju ke pondok. Seketika itu juga Rini teringat ada barang mereka yang ketinggalan. Alhasil Rini pun kembali ke warung sebentar meninggalkan Ainun seorang diri. Di momen itulah Ainun tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan sosok Abah Mulia dan secara menakutkan dia memotong kelapanya sendiri di depan mata Ainun. Kepala dibalas kepala. Sesampainya di rumah, Ainun melihat berita di TV kalau Abah Mulia yang terkenal sakti itu meninggal dunia. Para warga setempat berbondong-bondong mendatangi kediamannya dan sampai saat ini pihak kepolisian belum mengetahui apa penyebab kematiannya. Dari situlah Pak Budi memberitahu kebenaran yang sesungguhnya kepada Ainun, di mana ternyata Ainun sendiri adalah anak kandung dari Abah Mulia. Pak Budi pun meminta maaf dan mengatakan kalau ia hanya menjalankan wasiat Ibu Ainun. Waktu itu saat Ainun dititipkan ke pesantren, beliau mewanti-wanti agar menjauhkan Ainun dari Abah Mulia. Ainun yang mendengar itu pun sangat marah kenapa tak diberitahu sejak awal. Ia juga ingin seperti anak-anak lain yang bisa merasakan kasih sayang dari orang tua. Namun Pak Budi harus melakukan itu semua demi kebaikan Ainun sendiri dan ia mengaku tidak pernah meminta apapun selama mengurus Ainun di pesantren. Saja, para warga berbondong-bondong menyaksikan tempat kejadian. Cuma menjalankan wasiat ibu. Tak lama kemudian, Ainun dan Rini secara diam-diam ingin pergi ke kediaman Abah Mulia. Namun sialnya mereka berdua ketahuan oleh Bagas. Di sini Ainun jujur kepada Bagas kalau ia ingin melayat jenazah sang ayah. Bagas yang merasa kasihan pun memutuskan untuk ikut, takutnya nanti kenapa-kenapa. Selama ini kamu benar tidak tahu apa-apa toh tentang Abah. Ainun. Sesampainya di tempat tujuan, mereka bertiga melihat para warga ramai mengelilingi rumah Abah Mulia. Mereka sangat kehilangan seorang yang telah banyak membantu para warga di desa itu. Dari dalam rumah, Lingga pun menghampiri Ainun dan mempersilahkan untuk melihat jasad ayahnya. Di momen itulah Ainun melihat jasad ayahnya yang dipenuhi luka sayatan di lehernya. Ia juga melihat tanda di lengan Abah Mulia sama persis dengan tanda lahir di lengannya. Setelah pemandian selesai, jenazah pun dimasukkan ke liang lahat. Namun di sini anehnya Lingga malah membacakan mantra-mantra, bukan mengazankannya. Mas Lingga, ngazaninnya aneh, Yonon. Setelah proses pemakaman selesai, Lingga memperkenalkan Ainun ke Ajeng, istri ketiga Abah Mulia. Tak lupa ia juga akan membawa ke padepokan karena ada wasiat Abah Mulia yang perlu ia sampaikan. Lalu setelah itu Ajeng mengantarkan Bagas dan Rini ke kamar untuk istirahat. Sambil mengingatkan kalau sebaiknya mereka bertiga segera pergi dari sini karena desa ini tidak seperti apa yang orang-orang lihat di televisi. Di sisi lain Ainun mengungkapkan bahwa ia sama sekali tidak mengenal sosok ayahnya. Maka dari itu Ainun bertanya ke Lingga, apakah Abah Mulia memiliki musuh sampai-sampai bisa meninggal seperti itu. Namun Lingga tak menjawab pertanyaan itu karena nanti Ainun juga akan tahu dengan sendirinya. Lingga lalu memberikan sebuah kitab, di mana di dalamnya ada banyak ilmu yang sedari dulu Abah Mulia pelajari. Beliau ingin Ainun meneruskan ajarannya di padepokan. Hal tersebut bukan tanpa alasan, karena hanya keturunan darah daging Abah Mulia lah yang bisa meneruskan ajaran tersebut.
Jika Ainun ingin tahu lebih banyak tentang ayahnya, Lingga akan membawa ke suatu tempat rahasia dan akan membimbingnya dari awal. Di sisi lain, Bagas yang ingin sholat di musola. Ia sedikit merasa aneh karena tak ada satupun warga yang menunjukkan batang hidungnya. Lalu di saat Bagas akan mengumandangkan azan, tiba-tiba Lingga datang dan mengatakan kalau di desa ini tidak diperbolehkan azan bahkan kegiatan sholat berjamaah. Ia minta kepada Bagas untuk menghormati apa yang menjadi kebiasaan. Kalau Bagas mau sholat, silahkan lakukan sendiri, jangan mengajak orang lain. Dalam hatinya Bagas bertanya-tanya kenapa sholat yang merupakan kewajiban umat muslim dilarang. Lalu saat Bagas melaksanakan sholat, ia merasa ada yang mengganggunya. Mulai dari suara bisikan sampai sosok itu pun menunjukkan diri. Saking takutnya Bagas baru sadar kalau posisinya kini telah membelakangi kiblat. Alhasil ia pun mengulang kembali sholatnya itu. Saat di rumah Bagas pun memberitahu keanehan yang ia alami di musola kepada Rini. Dari mulai dilarang azan, arah kiblatnya tiba-tiba kebalik sampai munculnya sosok Abah Mulya. Bagas jadi ingat cerita tentang kejadian di zaman Rasulullah di mana ada setan yang datang menguasai suatu tempat lalu orang-orang di sana menjadi kafir semua. Rini pun berasumsi kalau para warga di sini menyembah Abah Mulya. Hal itu terlihat dengan jelas pas waktu kematiannya, di mana orang-orang berebutan untuk memegang jasadnya untuk yang terakhir kalinya. Jenazahnya Abah diciumin. Semua orang pengen pegang. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba Ainun datang tanpa mengucapkan salam. Rini pun menghampiri Ainun dan menanyakan apa yang ia dapat di padepokan Abah Mulya. Namun Ainun yang ditanya terlihat sangat dingin dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Lalu saat Rini memotong kuku, tiba-tiba ia tidak sengaja melukai tangannya. Sontak Rini pun bercanda dengan meminta bantuan kepada Ainun untuk menyembuhkan tangannya. Ainun yang melihat itu menyanggupi permintaan Rini. Tolong sembuhin. Sementara itu Bagas tak sengaja melihat Ajeng membawakan makanan ke salah satu kamar sambil menyuruh orang itu untuk jangan keluar rumah. Bagas yang penasaran pun kemudian mencari tahu siapa orang yang dimaksud. Namun secara tiba-tiba ia dikejutkan dengan kemunculan Ainun yang baru aja pulang. Rasa ada yang janggal, Bagas dengan cepat mendatangi Rini di kamarnya. Dan secara menakutkan sosok yang ada di depan Rini tiba-tiba saja menghilang. Bahkan setelah melihat rekaman kamera sebenarnya tak ada siapapun di kamar ini. Dari kejadian itu Rini merasa ketakutan dan mengajak Bagas untuk segera pulang ke pesantren. Namun di sini anehnya Ainun malah menolak. Ia mengatakan kalau masih ada janji dengan Lingga untuk mempelajari ajaran dari Abah Mulya. Bagas yang mendengar itu pun bertanya-tanya, apakah ajaran yang dimaksud bertentangan dengan agama Islam? Mereka berdua pun berdebat soal Ainun yang merasa bahwa kitab ini adalah ajaran dari ayahnya sendiri. Ia juga akan tetap tinggal di desa ini dan terserah Rini dan Bagas mau pulang atau tidak. Kita harus segera pergi dari sini, Mas. Mas Bagas, bener tempat ini aneh, tidak bener, Mas. Singkat cerita malam itu Lingga dan Ainun pun pergi ke tempat rahasia, di mana tempat inilah Abah Mulya berdiam diri untuk mendapatkan ilmunya. Ajaran Abah Mulya adalah ajaran yang dapat menyelamatkan banyak manusia. Maka dari itu Lingga ingin ilmu gurunya turun kepada Ainun. Lingga lalu menyuruh Ainun untuk berserah diri dan mengikuti bacaan mantra yang ia ucapkan. Di momen itulah, sosok mengerikan itu muncul sambil menjilati tangan Ainun yang berlumuran darah. Setelah itu Lingga pun membawa Ainun keliling desa di mana satu persatu jiwa manusia yang ada di desa ini akan menghadap kepada Ainun. Tak tepungake pucuk seluruh jiwa di tempat ini menghadap ke arahmu. Rahmat yang melihat kejadian itu langsung memberitahu Bagas kalau ia harus berhati-hati karena jiwa Ainun saat ini sudah dikuasai setan. Jika ingin mengetahui apa yang terjadi di desa ini, maka Bagas harus mengumandangkan azan di musola. Dari situlah para warga yang tadinya telah berurusan dengan Abah Mulya akan merasa kesakitan, baik yang telah disembuhkan penyakitnya atau dikabulkan permintaannya. Semuanya merasakan sakit yang teramat, mulai dari sakit kepala hingga muntah darah. Kesakitan itu tidak hanya dirasakan oleh para warga, Bagas pun tidak luput dari teror di musola itu. Seakan-akan ada sosok yang mengganggu tubuh Bagas untuk memberhentikan lantunan azannya. Allahu Akbar,
Setelah kejadian itu, Rini dan Ainun menghampiri Bagas ke musola untuk melaksanakan sholat subuh. Karena masih berhalangan, Rini pun menunggu di luar. Sementara Bagas dan Ainun sholat subuh berjamaah. Namun tak lama kemudian, sosok itu kembali muncul merasuki tubuh Ainun. Dan kini ia terlihat merangkak di langit-langit musola. Anehnya setelah sosok itu melihat Rahmat, dia langsung menyerah. Untungnya Ajeng datang sambil mengatakan jangan pernah mengganggu Rahmat lagi. Ngapain kamu? Keesokan harinya para warga ramai-ramai mendatangi rumah Ajeng. Mereka sangat marah kepada Bagas yang sudah diperingatkan untuk tidak mengumandangkan azan. Kalau Bagas sebagai tamu tidak bisa menghormati, lebih baik Bagas dan Rini keluar dari desa ini, tapi tidak dengan Ainun. Dari kejadian itu Ajeng bercerita kalau Rahmat merupakan anak dari istri kedua Abah Mulya. Keberadaannya sengaja disembunyikan karena penyakitnya tidak bisa disembuhkan oleh beliau. Hal itu karena setiap anak adalah kutukannya, sementara pasangan atau istri Abah Mulya adalah korbannya. Dengan kata lain, ibu dari Rahmat maupun Ainun telah menjadi tumbal. Rahmat juga mengatakan bahwa ibunya meninggal tidak lama setelah ia dilahirkan dan jasadnya tiba-tiba menghilang begitu saja, sama seperti Ainun yang tidak pernah mengenal sosok ibunya. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba Ainun mimisan sambil mengatakan kalau ajaran Abah Mulya benar dan yang salah adalah mereka. Yang salah. Bapak kita bukan orang benar, Kak. Tak lama kemudian Rahmat ngasih beberapa fakta lagi kepada Bagas dan Rini bahwa tempat ini sebenarnya sudah disumpah beda dengan orang-orang di luar sana tidak akan merasakan efek apapun setelah mendengarkan azan. Para warga di desa ini disumpah untuk selalu menghadap Abah Mulya. Mereka bisa mendapatkan permintaan apapun tapi akan dapat imbasnya juga jika melawan. Rini pun yang semakin penasaran bertanya-tanya dari mana Rahmat bisa tahu semua ini. Rahmat lalu memberikan sebuah artikel yang menceritakan sedikit identitas Abah Mulya, di mana dia tadinya diasingkan karena telah menganut ajaran sesat. Semakin dewasa ia semakin penasaran dari mana Abah Mulya memperoleh kekuatannya. Semenjak Abah Mulya menjadi pemimpin, warga kampung mulai berubah. Semua menjadi bergantung kepadanya, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama kemudian Rahmat lalu mengajak Bagas dan Rini ke padepokan Abah Mulya, karena di sana ada ruang bawah tanah yang harus mereka berdua lihat. Namun sayangnya Rahmat cuma bisa ngantar di depan pintu masuk, takutnya malah jadi penghambat. Mas Bagas. Hingga pada akhirnya di ruang bawah tanah itu Bagas menemukan sebuah kamar rahasia. Ia pun mencoba membuka paksa ruangan itu hingga tiba-tiba mereka berdua yang mengalami gangguan pun berlari keluar dari ruang bawah tanah itu. Di sisi lain Ainun terlihat berjalan seorang diri ke tengah desa. Melihat hal itu para warga mulai berkumpul dan menghampiri Ainun. Salah satu di antara mereka kemudian memohon agar penyakit yang dideritanya bisa sembuh. Saat Ainun memulai ritualnya dan secara ajaib tangan yang tadinya patah kini bisa sembuh total. Karena hal itu mereka semua pun meyakini kalau Ainun bisa menggantikan sosok Abah Mulya di desa ini. Bagas yang melihat itu pun berusaha untuk menyadarkan Ainun. Namun Lingga datang menghentikan Bagas. Ia mengatakan kalau Ainun saat ini adalah pemimpin padepokan yang baru, penerus Abah Mulya dan semua ilmu sudah ia turunkan ke dia. Setelah kembali ke rumah, Bagas dan Rini berpikir bagaimana caranya menyadarkan Ainun dan warga sekampung yang sudah dikuasai oleh setan. Mereka pun berniat meminta pendapat Rahmat dan Ajeng. Namun ternyata mereka berdua sudah pergi dari rumah ini. Di waktu yang sama Lingga dan Ainun kembali melakukan ritual untuk menyempurnakan ilmunya. Di momen itulah Ainun yang telah dirasuki melihat gambaran kalau ternyata yang telah membunuh Abah Mulya adalah Rahmat dan Ajeng. Kejadian itu tepatnya pada saat Ajeng baru mengetahui kalau nantinya dia akan dijadikan tumbal setelah anaknya lahir. Ajeng berusaha melarikan diri namun Abah Mulya menahannya. Di momen itulah Rahmat yang merasa kasihan dengan terpaksa harus membunuh ayahnya sendiri. Kembali ke masa sekarang, di mana saat itu Ajeng dan Rahmat yang sedang berjalan tiba-tiba diserang oleh Ainun yang telah dirasuki setan. Dia berniat membunuh Rahmat untuk membalaskan dendam atas kematian Abah Mulya.
Tanpa pikir panjang, Ajeng menyuruh Rahmat untuk meminta pertolongan kepada siapapun, sementara ia sendiri akan berusaha menahan Ainun. Dengan kondisi terpincang-pincang, Rahmat pun bertemu dengan Bagas dan Rini dan meminta pertolongan untuk membantu Ajeng. Tapi sayangnya Ajeng dan Ainun telah menghilang dari tempat tersebut. Bagas, Rini, dan Rahmat pun pergi ke Padepokan Abah Mulya untuk mencari petunjuk. Mereka pun menemukan secari kertas yang bertuliskan yang bisa membunuh setan itu hanyalah keturunan Abah Mulya. Hal itu berarti mau gak mau Rahmat harus terpaksa membunuh Ainun. Akan tetapi Bagas tidak setuju ide itu dan percaya ada jalan lain. Di sisi lain, para warga menyaksikan secara langsung kebrutalan Ainun. Ia sepanjang jalan menyeret Ajeng yang masih hidup menuju tempat Padepokan Abah Mulya. Di tempat itulah Ainun memanggil Rahmat untuk keluar jika ingin Ajeng selamat. Para warga yang melihat hal itu mulai sadar kalau apa yang mereka percaya selama ini adalah sebuah kesesatan. Lingga lalu berusaha mengingatkan Ainun untuk mengendalikan dirinya. Namun sayang, semua usaha itu sia-sia sampai akhirnya setan tersebut menghabisi Lingga dengan cara yang lebih kejam. Bagas yang tak tahan lagi akhirnya mengumandangkan suara azan. Hal tersebut nampaknya berhasil membuat setan di tubuh Ainun kesakitan. Sampai-sampai terdengar suara jeritan dari ruang bawah tanah di padepokan itu. Bagas pun sontak meminta bantuan kepada warga untuk mencari tahu dari mana suara jeritan itu berasal. Sampai tiba di salah satu ruangan, di mana di dalamnya ada mayat-mayat yang sebelumnya telah dijadikan tumbal oleh Abah Mulya. Secara tiba-tiba sosok itu pun kembali muncul setelah berhasil melepaskan ikatannya. Mayat-mayat yang awalnya tergeletak tak beraturan seketika itu juga langsung sujud ke arah Ainun. Tak berhenti sampai di situ, Bagas dan para warga entah kenapa ikut-ikutan sujud. Badannya terasa sangat berat. Tanpa pikir panjang, Bagas dan para warga kompak mengumandangkan azan. Dan seketika itu juga sosok setan itu kesakitan dan mulai lepas dari tubuh Ainun. Minta ampun sama Allah, minta pertolongan juga sama Allah. Setelah kejadian tersebut, Bagas pun mengajak para warga kampung untuk melaksanakan sholat taubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah apa yang mereka perbuat selama ini. Pada keesokan harinya, jenazah-jenazah itu pun akhirnya dikuburkan dengan layak dengan menggunakan syariat agama Islam. Allahu Akbar, Allah. Lalu setelah itu Ainun yang kini telah membaik menemui Pak Budi, meminta maaf tentang perlakuannya selama ini dan juga ia memutuskan akan kembali tinggal di pesantren. Ainun juga berniat mengajarkan kepada para warga syariat agama Islam agar kedepannya tidak terjadi kesesatan yang serupa. Tak lupa ia juga berterima kasih karena selama ini Pak Budi sudah merawat dan membesarkannya dengan baik. Itulah dia teman-teman akhir dari cerita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan video-video seru lainnya. Bye-bye. Kalau kamu ingin mengenal lebih jauh tentang Abah, kamu harus masuk ajaran Abah. Ajaran? Ini maksudnya? Coba Mas mau lihat. Ini. Kamu gak ngerasa apa? Desa ini aneh. Kita harus cegah Ainun. Kita gak boleh biarin Ainun terlibat ajaran sesat. Ainun! Di awal film kita diperlihatkan seorang pria bernama Lingga yang saat itu sedang bersih-bersih di kediaman gurunya. Tiba-tiba aja lampu di rumah itu mati dan ia seperti mendengar ada seseorang yang memanggilnya. Lingga pun mencoba mencari dari mana suara itu berasal. Namun siapa yang sangka, di tengah kebun jagung ia menemukan gurunya telah terkapar tak bernyawa dengan kondisinya yang mengerikan.
12 jam sebelum kejadian tersebut, kita diperkenalkan 3 remaja pesantren bernama Ainun, Rini, dan Bagas. Saat itu, Ainun sedang mempraktikkan cara mengusir setan sesuai dengan ajaran Abah Mulya yang sering ia lihat di televisi. Namun Bagas gak mau percaya dengan ajaran tersebut, takutnya musik dan melenceng dari ajaran Islam. Setelah itu, Ainun meminta untuk pulang duluan ke pondok karena ada urusan mendadak. Yang bercanda nanti malah jadi musyrik beneran. Tapi faktanya sesampainya di tempat tujuan, Ainun malah menonton TV karena ingin menonton acara Abah Mulya yang kini telah menjadi perbincangan masyarakat berkat kesaktiannya dalam menyembuhkan banyak orang. Tapi tiba-tiba penjaga pondok yang bernama Pak Budi langsung mematikan TV setelah melihat acara tersebut dan langsung menegur Ainun agar tidak menonton hal-hal yang tidak berfaedah lagi. Namun Ainun sendiri sangat kagum kepada Abah Mulya yang selalu membantu menyembuhkan para warga. Dengan kemampuannya dia berhasil menyembuhkan kecacatan, patah tulang, bahkan bisa mengeluarkan sosok setan pada tubuh manusia. Para warga bahkan rela mengantri panjang untuk mendapatkan pengobatan alternatif tersebut. Tapi di luar itu Ainun juga merasa heran. Kenapa Pak Budi selama ini selalu marah setiap Ainun menonton acara ini seperti ada yang ditutup-tutupi. Itu Abah Mulya lagi nyembuhin orang-orang. Kalau mau sembuh ya ke dokter. Di sisi lain kita diperlihatkan seorang pria bernama Udin dan anaknya mendatangi kediaman Abah Mulya untuk meminta pertolongan. Lingga yang saat itu merupakan murid Abah Mulya langsung menyuruh tamunya masuk ke dalam. Di sana Udin meminta pertolongan kepada Abah Mulya untuk menggandakan uangnya karena saat ini ia sedang terlilit hutang pinjol. Tanpa berlama-lama uang itu pun dimasukkan ke dalam peti khusus sambil meletakkan tangan Udin di atasnya. Di momen itulah Abah Mulya membacakan beberapa mantra dan langsung menusuk tangan Udin menggunakan pisau. Dengan kesaktiannya Abah Mulya berhasil menyembuhkan tangan Udin kembali. Ditambah lagi uang yang berada di dalam peti itu bertambah berkali-kali lipat. Akan tetapi di sini Udin merasa belum puas dan memohon lagi ke Abah Mulya untuk menggandakan lebih banyak lagi. Abah Mulya pun dengan senang hati membantu, namun dengan satu syarat, Udin harus memberikan 1 orang untuk dijadikan tumbal. Dengan teganya si bapak biadab ini memutuskan akan menumbalkan anaknya sendiri yang saat itu sedang menunggu di musola terbengkalai. Saya sangat butuh, Pak. Sudah disiapkan tumbalnya. Sementara itu Ainun dan Rini sedang dalam perjalanan menuju ke pondok. Seketika itu juga Rini teringat ada barang mereka yang ketinggalan. Alhasil Rini pun kembali ke warung sebentar meninggalkan Ainun seorang diri. Di momen itulah Ainun tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan sosok Abah Mulya dan secara menakutkan dia memotong kelapanya sendiri di depan mata Ainun. Kepala dibalas kepala. Sesampainya di rumah Ainun melihat berita di TV kalau Abah Mulya yang terkenal sakti itu meninggal dunia. Para warga setempat berbondong-bondong mendatangi kediamannya dan sampai saat ini pihak kepolisian belum mengetahui apa penyebab kematiannya. Dari situlah Pak Budi memberitahu kebenaran yang sesungguhnya kepada Ainun, di mana ternyata Ainun sendiri adalah anak kandung dari Abah Mulya. Pak Budi pun meminta maaf dan mengatakan kalau ia hanya menjalankan wasiat ibu Ainun. Waktu itu saat Ainun dititipkan ke pesantren, beliau mewanti-wanti agar menjauhkan Ainun dari Abah Mulya. Ainun yang mendengar itu pun sangat marah kenapa tak diberitahu sejak awal. Ia juga ingin seperti anak-anak lain yang bisa merasakan kasih sayang dari orang tua. Namun Pak Budi harus melakukan itu semua demi kebaikan Ainun sendiri dan ia mengaku tidak pernah meminta apapun selama mengurus Ainun di pesantren. Saja, para warga berbondong-bondong menyaksikan tempat kejadian. Cuma menjalankan wasiat ibu. Tak lama kemudian, Ainun dan Rini secara diam-diam ingin pergi ke kediaman Abah Mulya. Namun sialnya mereka berdua ketahuan oleh Bagas. Di sini Ainun jujur kepada Bagas kalau ia ingin melayat jenazah sang ayah. Bagas yang merasa kasihan pun memutuskan untuk ikut, takutnya nanti kenapa-kenapa. Selama ini kamu benar, tidak tahu apa-apa toh tentang Abah. Ainun. Sesampainya di tempat tujuan, mereka bertiga melihat para warga ramai mengelilingi rumah Abah Mulya. Mereka sangat kehilangan seorang yang telah banyak membantu para warga di desa itu. Dari dalam rumah, Lingga pun menghampiri Ainun dan mempersilahkan untuk melihat jasad ayahnya.
Di momen itulah Ainun melihat jasad ayahnya yang dipenuhi luka sayatan di lehernya. Ia juga melihat tanda di lengan Abah Mulya sama persis dengan tanda lahir di lengannya. Setelah pemandian selesai, jenazah pun dimasukkan ke liang lahat. Namun di sini anehnya Lingga malah membacakan mantra-mantra, bukan mengazankannya. Mas Lingga, ngazaninnya aneh, Yonon. Setelah proses pemakaman selesai, Lingga memperkenalkan Ainun ke Ajeng, istri ketiga Abah Mulya. Tak lupa ia juga akan membawa ke Padepokan karena ada wasiat Abah Mulya yang perlu ia sampaikan. Lalu setelah itu Ajeng mengantarkan Bagas dan Rini ke kamar untuk istirahat, sambil mengingatkan kalau sebaiknya mereka bertiga segera pergi dari sini karena desa ini tidak seperti apa yang orang-orang lihat di televisi. Di sisi lain Ainun mengungkapkan bahwa ia sama sekali tidak mengenal sosok ayahnya. Maka dari itu Ainun bertanya ke Lingga, apakah Abah Mulya memiliki musuh sampai-sampai bisa meninggal seperti itu. Namun Lingga tak menjawab pertanyaan itu karena nanti Ainun juga akan tahu dengan sendirinya. Lingga lalu memberikan sebuah kitab, di mana di dalamnya ada banyak ilmu yang sedari dulu Abah Mulya pelajari. Beliau ingin Ainun meneruskan ajarannya di Padepokan. Hal tersebut bukan tanpa alasan, karena hanya keturunan darah daging Abah Mulya lah yang bisa meneruskan ajaran tersebut. Jika Ainun ingin tahu lebih banyak tentang ayahnya, Lingga akan membawa ke suatu tempat rahasia dan akan membimbingnya dari awal. Di sisi lain, Bagas yang ingin sholat di musola. Ia sedikit merasa aneh karena tak ada satupun warga yang menunjukkan batang hidungnya. Lalu di saat Bagas akan mengumandangkan azan, tiba-tiba Lingga datang dan mengatakan kalau di desa ini tidak diperbolehkan azan bahkan kegiatan sholat berjamaah. Ia minta kepada Bagas untuk menghormati apa yang menjadi kebiasaan. Kalau Bagas mau sholat silahkan lakukan sendiri, jangan mengajak orang lain. Dalam hatinya Bagas bertanya-tanya kenapa sholat yang merupakan kewajiban umat muslim dilarang. Lalu saat Bagas melaksanakan sholat, ia merasa ada yang mengganggunya. Mulai dari suara bisikan sampai sosok itu pun menunjukkan diri. Saking takutnya Bagas baru sadar kalau posisinya kini telah membelakangi kiblat. Alhasil ia pun mengulang kembali sholatnya itu. Saat di rumah Bagas pun memberitahu keanehan yang ia alami di musola kepada Rini. Dari mulai dilarang azan, arah kiblatnya tiba-tiba kebalik sampai munculnya sosok Abah Mulya. Bagas jadi ingat cerita tentang kejadian di zaman Rasulullah di mana ada setan yang datang menguasai suatu tempat lalu orang-orang di sana menjadi kafir semua. Rini pun berasumsi kalau para warga di sini menyembah Abah Mulya. Hal itu terlihat dengan jelas pas waktu kematiannya, di mana orang-orang berebutan untuk memegang jasadnya untuk yang terakhir kalinya. Jenazahnya Abah diciumin. Semua orang pengen pegang. Di tengah obrolan itu tiba-tiba Ainun datang tanpa mengucapkan salam. Rini pun menghampiri Ainun dan menanyakan apa yang ia dapat di Padepokan Abah Mulya. Namun Ainun yang ditanya terlihat sangat dingin dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Lalu saat Rini memotong kuku, tiba-tiba ia tidak sengaja melukai tangannya. Sontak Rini pun bercanda dengan meminta bantuan kepada Ainun untuk menyembuhkan tangannya. Ainun yang melihat itu menyanggupi permintaan Rini. Tolong sembuhin. Sementara itu Bagas tak sengaja melihat Ajeng membawakan makanan ke salah satu kamar sambil menyuruh ke orang itu untuk jangan keluar rumah. Bagas yang penasaran pun kemudian mencari tahu siapa orang yang dimaksud. Namun secara tiba-tiba ia dikejutkan dengan kemunculan Ainun yang baru aja pulang. Rasa ada yang janggal, Bagas dengan cepat mendatangi Rini di kamarnya. Dan secara menakutkan sosok yang ada di depan Rini tiba-tiba saja menghilang. Bahkan setelah melihat rekaman kamera sebenarnya tak ada siapapun di kamar ini. Dari kejadian itu Rini merasa ketakutan dan mengajak Bagas untuk segera pulang ke pesantren. Namun di sini anehnya Ainun malah menolak. Ia mengatakan kalau masih ada janji dengan Lingga untuk mempelajari ajaran dari Abah Mulya. Bagas yang mendengar itu pun bertanya-tanya, apakah ajaran yang dimaksud bertentangan dengan agama Islam. Mereka berdua pun berdebat soal Ainun yang merasa bahwa kitab ini adalah ajaran dari ayahnya sendiri. Ia juga akan tetap tinggal di desa ini dan terserah Rini dan Bagas mau pulang atau tidak. Kita harus segera pergi dari sini, Mas. Mas Bagas, bener tempat ini aneh, tidak bener, Mas. Singkat cerita malam itu Lingga dan Ainun pun pergi ke tempat rahasia, di mana tempat inilah Abah Mulya berdiam diri untuk mendapatkan ilmunya. Ajaran Abah Mulya adalah ajaran yang dapat menyelamatkan banyak manusia.
Maka dari itu, Lingga ingin ilmu gurunya turun kepada Ainun. Lingga lalu menyuruh Ainun untuk berserah diri dan mengikuti bacaan mantra yang ia ucapkan. Di momen itulah, sosok mengerikan itu muncul sambil menjilati tangan Ainun yang berlumuran darah. Setelah itu, Lingga pun membawa Ainun keliling desa di mana satu persatu jiwa manusia yang ada di desa ini akan menghadap kepada Ainun. Tak tepungake pucuk seluruh jiwa di tempat ini menghadap ke arahmu. Rahmat yang melihat kejadian itu langsung memberitahu Bagas kalau ia harus berhati-hati karena jiwa Ainun saat ini sudah dikuasai setan. Jika ingin mengetahui apa yang terjadi di desa ini, maka Bagas harus mengumandangkan azan di musola. Dari situlah para warga yang tadinya telah berurusan dengan Abah Mulya akan merasa kesakitan, baik yang telah disembuhkan penyakitnya atau dikabulkan permintaannya. Semuanya merasakan sakit yang teramat, mulai dari sakit kepala hingga muntah darah. Kesakitan itu tidak hanya dirasakan oleh para warga, Bagas pun tidak luput dari teror di musola itu. Seakan-akan ada sosok yang mengganggu tubuh Bagas untuk memberhentikan lantunan azannya. Allahu Akbar, Allah. Setelah kejadian itu, Rini dan Ainun menghampiri Bagas ke musola untuk melaksanakan sholat subuh. Karena masih berhalangan, Rini pun menunggu di luar. Sementara Bagas dan Ainun sholat subuh berjamaah. Namun tak lama kemudian, sosok itu kembali muncul merasuki tubuh Ainun. Dan kini ia terlihat merangkak di langit-langit musola. Anehnya setelah sosok itu melihat Rahmat, ia langsung menyerang. Untungnya Ajeng datang sambil mengatakan jangan pernah mengganggu Rahmat lagi. Ngapain kamu? Keesokan harinya para warga ramai-ramai mendatangi rumah Ajeng. Mereka sangat marah kepada Bagas yang sudah diperingatkan untuk tidak mengumandangkan azan. Kalau Bagas sebagai tamu tidak bisa menghormati, lebih baik Bagas dan Rini keluar dari desa ini, tapi tidak dengan Ainun. Dari kejadian itu, Ajeng bercerita kalau Rahmat merupakan anak dari istri kedua Abah Mulya. Keberadaannya sengaja disembunyikan karena penyakitnya tidak bisa disembuhkan oleh beliau. Hal itu karena setiap anak adalah kutukannya, sementara pasangan atau istri Abah Mulya adalah korbannya. Dengan kata lain, ibu dari Rahmat maupun Ainun telah menjadi tumbal. Rahmat juga mengatakan bahwa ibunya meninggal tidak lama setelah ia dilahirkan dan jasadnya tiba-tiba menghilang begitu saja, sama seperti Ainun yang tidak pernah mengenal sosok ibunya. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba Ainun mimisan sambil mengatakan kalau ajaran Abah Mulya benar dan yang salah adalah mereka. Yang salah. Bapak kita bukan orang benar, Kak. Tak lama kemudian Rahmat ngasih beberapa fakta lagi kepada Bagas dan Rini bahwa tempat ini sebenarnya sudah disumpah beda dengan orang-orang di luar sana tidak akan merasakan efek apapun setelah mendengarkan azan. Para warga di desa ini disumpah untuk selalu menghadap Abah Mulya. Mereka bisa mendapatkan permintaan apapun tapi akan dapat imbasnya juga jika melawan. Rini pun yang semakin penasaran bertanya-tanya dari mana Rahmat bisa tahu semua ini. Rahmat lalu memberikan sebuah artikel yang menceritakan sedikit identitas Abah Mulya, di mana dia tadinya diasingkan karena telah menganut ajaran sesat. Semakin dewasa ia semakin penasaran dari mana Abah Mulya memperoleh kekuatannya. Semenjak Abah Mulya menjadi pemimpin, warga kampung mulai berubah. Semua menjadi bergantung kepadanya, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama kemudian Rahmat lalu mengajak Bagas dan Rini ke padepokan Abah Mulya, karena di sana ada ruang bawah tanah yang harus mereka berdua lihat. Namun sayangnya Rahmat cuma bisa ngantar di depan pintu masuk, takutnya malah jadi penghambat. Mas Bagas. Hingga pada akhirnya di ruang bawah tanah itu Bagas menemukan sebuah kamar rahasia. Ia pun mencoba membuka paksa ruangan itu hingga tiba-tiba mereka berdua yang mengalami gangguan pun berlari keluar dari ruang bawah tanah itu. Di sisi lain Ainun terlihat berjalan seorang diri ke tengah desa. Melihat hal itu para warga mulai berkumpul dan menghampiri Ainun. Salah satu di antara mereka kemudian memohon agar penyakit yang dideritanya bisa sembuh. Saat Ainun memulai ritualnya dan secara ajaib tangan yang tadinya patah kini bisa sembuh total.
Karena hal itu mereka semua pun meyakini kalau Ainun bisa menggantikan sosok Abah Mulya di desa ini. Bagas yang melihat itu pun berusaha untuk menyadarkan Ainun. Namun Lingga datang menghentikan Bagas. Ia mengatakan kalau Ainun saat ini adalah pemimpin padepokan yang baru, penerus Abah Mulya, dan semua ilmu sudah ia turunkan ke dia. Setelah kembali ke rumah, Bagas dan Rini berpikir bagaimana caranya menyadarkan Ainun dan warga sekampung yang sudah dikuasai oleh setan. Mereka pun berniat meminta pendapat Rahmat dan Ajeng. Namun ternyata mereka berdua sudah pergi dari rumah ini. Di waktu yang sama, Lingga dan Ainun kembali melakukan ritual untuk menyempurnakan ilmunya. Di momen itulah Ainun yang telah dirasuki melihat gambaran kalau ternyata yang telah membunuh Abah Mulya adalah Rahmat dan Ajeng. Kejadian itu tepatnya pada saat Ajeng baru mengetahui kalau nantinya dia akan dijadikan tumbal setelah anaknya lahir. Ajeng berusaha melarikan diri, namun Abah Mulya menahannya. Di momen itulah Rahmat yang merasa kasihan dengan terpaksa harus membunuh ayahnya sendiri. Kembali ke masa sekarang, di mana saat itu Ajeng dan Rahmat yang sedang berjalan tiba-tiba diserang oleh Ainun yang telah dirasuki setan. Dia berniat membunuh Rahmat untuk membalaskan dendam atas kematian Abah Mulya. Tanpa pikir panjang, Ajeng menyuruh Rahmat untuk meminta pertolongan kepada siapapun, sementara ia sendiri akan berusaha menahan Ainun. Dengan kondisi terpincang-pincang, Rahmat pun bertemu dengan Bagas dan Rini dan meminta pertolongan untuk membantu Ajeng. Tapi sayangnya Ajeng dan Ainun telah menghilang dari tempat tersebut. Bagas, Rini, dan Rahmat pun pergi ke padepokan Abah Mulya untuk mencari petunjuk. Mereka pun menemukan secari kertas yang bertuliskan yang bisa membunuh setan itu hanyalah keturunan Abah Mulya. Hal itu berarti mau gak mau Rahmat harus terpaksa membunuh Ainun. Akan tetapi Bagas tidak setuju ide itu dan percaya ada jalan lain. Di sisi lain, para warga menyaksikan secara langsung kebrutalan Ainun. Ia sepanjang jalan menyeret Ajeng yang masih hidup menuju tempat padepokan Abah Mulya. Di tempat itulah Ainun memanggil Rahmat untuk keluar jika ingin Ajeng selamat. Para warga yang melihat hal itu mulai sadar kalau apa yang mereka percaya selama ini adalah sebuah kesesatan. Lingga lalu berusaha mengingatkan Ainun untuk mengendalikan dirinya. Namun sayang semua usaha itu sia-sia sampai akhirnya setan tersebut menghabisi Lingga dengan cara yang lebih kejam. Bagas yang tak tahan lagi akhirnya mengumandangkan suara azan. Hal tersebut nampaknya berhasil membuat setan di tubuh Ainun kesakitan. Sampai-sampai terdengar suara jeritan dari ruang bawah tanah di padepokan itu. Bagas pun sontak meminta bantuan kepada warga untuk mencari tahu dari mana suara jeritan itu berasal. Sampai tiba di salah satu ruangan, di mana di dalamnya ada mayat-mayat yang sebelumnya telah dijadikan tumbal oleh Abah Mulya. Secara tiba-tiba sosok itu pun kembali muncul setelah berhasil melepaskan ikatannya. Mayat-mayat yang awalnya tergeletak tak beraturan seketika itu juga langsung sujud ke arah Ainun. Tak berhenti sampai di situ, Bagas dan para warga entah kenapa ikut-ikutan sujud. Badannya terasa sangat berat. Tanpa pikir panjang, Bagas dan para warga kompak mengumandangkan azan. Dan seketika itu juga sosok setan itu kesakitan dan mulai lepas dari tubuh Ainun. Minta ampun sama Allah, minta pertolongan juga sama Allah. Setelah kejadian tersebut, Bagas pun mengajak para warga kampung untuk melaksanakan sholat taubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah apa yang mereka perbuat selama ini. Pada keesokan harinya, jenazah-jenazah itu pun akhirnya dikuburkan dengan layak dengan menggunakan syariat agama Islam. Allahu Akbar, Allah. Lalu setelah itu Ainun yang kini telah membaik menemui Pak Budi, meminta maaf tentang perlakuannya selama ini dan juga ia memutuskan akan kembali tinggal di pesantren. Ainun juga berniat mengajarkan kepada para warga syariat agama Islam agar kedepannya tidak terjadi kesesatan yang serupa. Tak lupa ia juga berterima kasih karena selama ini Pak Budi sudah merawat dan membesarkannya dengan baik. Itulah dia teman-teman akhir dari cerita.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan video-video seru lainnya. Bye-bye. Kalau kamu ingin mengenal lebih jauh tentang Abah, kamu harus masuk ajaran Abah. Ajaran? Ini maksudnya? Coba Mas mau lihat. Rin, kamu gak ngerasa apa? Desa ini aneh. Kita harus cegah Ainun. Kita nggak boleh biarin Ainun terlibat ajaran sesat. Ainun! Di awal film kita diperlihatkan seorang pria bernama Lingga yang saat itu sedang bersih-bersih di kediaman gurunya. Tiba-tiba aja lampu di rumah itu mati dan ia seperti mendengar ada seseorang yang memanggilnya. Lingga pun mencoba mencari dari mana suara itu berasal. Namun siapa yang sangka, di tengah kebun jagung ia menemukan gurunya telah terkapar tak bernyawa dengan kondisinya yang mengerikan. 12 jam sebelum kejadian tersebut, kita diperkenalkan 3 remaja pesantren bernama Ainun, Rini, dan Bagas. Saat itu, Ainun sedang mempraktikkan cara mengusir setan sesuai dengan ajaran Abah Mulya yang sering ia lihat di televisi. Namun Bagas gak mau percaya dengan ajaran tersebut, takutnya musrik dan melenceng dari ajaran Islam. Setelah itu, Ainun meminta untuk pulang duluan ke pondok karena ada urusan mendadak. Bercanda nanti malah jadi musrik beneran. Tapi faktanya sesampainya di tempat tujuan, Ainun malah menonton TV karena ingin menonton acara Abah Mulya yang kini telah menjadi perbincangan masyarakat berkat kesaktiannya dalam menyembuhkan banyak orang. Tapi tiba-tiba penjaga pondok yang bernama Pak Budi langsung mematikan TV setelah melihat acara tersebut dan langsung menegur Ainun agar tidak menonton hal-hal yang tidak berfaedah lagi. Namun Ainun sendiri sangat kagum kepada Abah Mulya yang selalu membantu menyembuhkan para warga. Dengan kemampuannya dia berhasil menyembuhkan kecacatan, patah tulang, bahkan bisa mengeluarkan sosok setan pada tubuh manusia. Para warga bahkan rela mengantri panjang untuk mendapatkan pengobatan alternatif tersebut. Tapi di luar itu Ainun juga merasa heran. Kenapa Pak Budi selama ini selalu marah setiap Ainun menonton acara ini? Seperti ada yang ditutup-tutupi. Itu Abah Mulya lagi nyembuhin orang-orang. Kalau mau sembuh ya ke dokter. Di sisi lain kita diperlihatkan seorang pria bernama Udin dan anaknya mendatangi kediaman Abah Mulya untuk meminta pertolongan. Lingga yang saat itu merupakan murid Abah Mulya langsung menyuruh tamunya masuk ke dalam. Di sana Udin meminta pertolongan kepada Abah Mulya untuk menggandakan uangnya karena saat ini ia sedang terlilit hutang pinjol. Tanpa berlama-lama uang itu pun dimasukkan ke dalam peti khusus sambil meletakkan tangan Udin di atasnya. Di momen itulah Abah Mulya membacakan beberapa mantra dan langsung menusuk tangan Udin menggunakan pisau. Dengan kesaktiannya Abah Mulya berhasil menyembuhkan tangan Udin kembali. Ditambah lagi uang yang berada di dalam peti itu bertambah berkali-kali lipat. Akan tetapi di sini Udin merasa belum puas dan memohon lagi ke Abah Mulya untuk menggandakan lebih banyak lagi. Abah Mulya pun dengan senang hati membantu, namun dengan satu syarat, Udin harus memberikan 1 orang untuk dijadikan tumbal. Dengan teganya si bapak biadab ini memutuskan akan menumbalkan anaknya sendiri yang saat itu sedang menunggu di musola terbengkalai. Saya sangat butuh, Pak. Sudah disiapkan tumbalnya. Sementara itu Ainun dan Rini sedang dalam perjalanan menuju ke pondok. Seketika itu juga Rini teringat ada barang mereka yang ketinggalan. Alhasil Rini pun kembali ke warung sebentar meninggalkan Ainun seorang diri. Di momen itulah Ainun tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan sosok Abah Mulya dan secara menakutkan dia memotong kelapanya sendiri di depan mata Ainun. Kepala dibalas kepala. Sesampainya di rumah Ainun melihat berita di TV kalau Abah Mulya yang terkenal sakti itu meninggal dunia. Para warga setempat berbondong-bondong mendatangi kediamannya dan sampai saat ini pihak kepolisian belum mengetahui apa penyebab kematiannya. Dari situlah Pak Budi memberitahu kebenaran yang sesungguhnya kepada Ainun, di mana ternyata Ainun sendiri adalah anak kandung dari Abah Mulya. Pak Budi pun meminta maaf dan mengatakan kalau ia hanya menjalankan wasiat ibu Ainun. Waktu itu saat Ainun dititipkan ke pesantren, beliau mewanti-wanti agar menjauhkan Ainun dari Abah Mulya.
Ainun yang mendengar itu pun sangat marah kenapa tak diberitahu sejak awal. Ia juga ingin seperti anak-anak lain yang bisa merasakan kasih sayang dari orang tua. Namun Pak Budi harus melakukan itu semua demi kebaikan Ainun sendiri dan ia mengaku tidak pernah meminta apapun selama mengurus Ainun di pesantren. Saja, para warga berbondong-bondong menyaksikan tempat kejadian. Cuma menjalankan wasiat ibu. Tak lama kemudian, Ainun dan Rini secara diam-diam ingin pergi ke kediaman Abah Mulya. Namun sialnya mereka berdua ketahuan oleh Bagas. Di sini Ainun jujur kepada Bagas kalau ia ingin melayat jenazah sang ayah. Bagas yang merasa kasihan pun memutuskan untuk ikut, takutnya nanti kenapa-kenapa. Selama ini kamu benar tidak tahu apa-apa toh tentang Abah. Sesampainya di tempat tujuan, mereka bertiga melihat para warga ramai mengelilingi rumah Abah Mulya. Mereka sangat kehilangan seorang yang telah banyak membantu para warga di desa itu. Dari dalam rumah, Lingga pun menghampiri Ainun dan mempersilahkan untuk melihat jasad ayahnya. Di momen itulah Ainun melihat jasad ayahnya yang dipenuhi luka sayatan di lehernya. Ia juga melihat tanda di lengan Abah Mulya sama persis dengan tanda lahir di lengannya. Setelah pemandian selesai, jenazah pun dimasukkan ke liang lahat. Namun di sini anehnya Lingga malah membacakan mantra-mantra, bukan mengazankannya. Mas Lingga, ngazaninnya aneh Yonon. Setelah proses pemakaman selesai, Lingga memperkenalkan Ainun ke Ajeng, istri ketiga Abah Mulya. Tak lupa ia juga akan membawa ke padepokan karena ada wasiat Abah Mulya yang perlu ia sampaikan. Lalu setelah itu Ajeng mengantarkan Bagas dan Rini ke kamar untuk istirahat. Sambil mengingatkan kalau sebaiknya mereka bertiga segera pergi dari sini karena desa ini tidak seperti apa yang orang-orang lihat di televisi. Di sisi lain Ainun mengungkapkan bahwa ia sama sekali tidak mengenal sosok ayahnya. Maka dari itu Ainun bertanya ke Lingga, apakah Abah Mulya memiliki musuh sampai-sampai bisa meninggal seperti itu. Namun Lingga tak menjawab pertanyaan itu karena nanti Ainun juga akan tahu dengan sendirinya. Lingga lalu memberikan sebuah kitab, di mana di dalamnya ada banyak ilmu yang sedari dulu Abah Mulya pelajari. Beliau ingin Ainun meneruskan ajarannya di padepokan. Hal tersebut bukan tanpa alasan, karena hanya keturunan darah daging Abah Mulya lah yang bisa meneruskan ajaran tersebut. Jika Ainun ingin tahu lebih banyak tentang ayahnya, Lingga akan membawa ke suatu tempat rahasia dan akan membimbingnya dari awal. Di sisi lain, Bagas yang ingin sholat di musola. Ia sedikit merasa aneh karena tak ada satupun warga yang menunjukkan batang hidungnya. Lalu di saat Bagas akan mengumandangkan azan, tiba-tiba Lingga datang dan mengatakan kalau di desa ini tidak diperbolehkan azan bahkan kegiatan sholat berjamaah. Ia minta kepada Bagas untuk menghormati apa yang menjadi kebiasaan. Kalau Bagas mau sholat silahkan lakukan sendiri, jangan mengajak orang lain. Dalam hatinya Bagas bertanya-tanya kenapa sholat yang merupakan kewajiban umat muslim dilarang. Lalu saat Bagas melaksanakan sholat, ia merasa ada yang mengganggunya. Mulai dari suara bisikan sampai sosok itu pun menunjukkan diri. Saking takutnya Bagas baru sadar kalau posisinya kini telah membelakangi kiblat. Alhasil ia pun mengulang kembali sholatnya itu. Saat di rumah Bagas pun memberitahu keanehan yang ia alami di musola kepada Rini. Dari mulai dilarang azan, arah kiblatnya tiba-tiba kebalik sampai munculnya sosok Abah Mulya. Bagas jadi ingat cerita tentang kejadian di zaman Rasulullah di mana ada setan yang datang menguasai suatu tempat lalu orang-orang di sana menjadi kafir semua. Rini pun berasumsi kalau para warga di sini menyembah Abah Mulya. Hal itu terlihat dengan jelas pas waktu kematiannya, di mana orang-orang berebutan untuk memegang jasadnya untuk yang terakhir kalinya. Jenazahnya Abah diciumin. Semua orang pengen pegang. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba Ainun datang tanpa mengucapkan salam. Rini pun menghampiri Ainun dan menanyakan apa yang ia dapat di padepokan Abah Mulya. Namun Ainun yang ditanya terlihat sangat dingin dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Lalu saat Rini memotong kuku, tiba-tiba ia tidak sengaja melukai tangannya. Sontak Rini pun bercanda dengan meminta bantuan kepada Ainun untuk menyembuhkan tangannya. Ainun yang melihat itu menyanggupi permintaan Rini. Tolong sembuhin. Sementara itu Bagas tak sengaja melihat Ajeng membawakan makanan ke salah satu kamar sambil menyuruh orang itu untuk jangan keluar rumah. Bagas yang penasaran pun kemudian mencari tahu siapa orang yang dimaksud.
Namun secara tiba-tiba, ia dikejutkan dengan kemunculan Ainun yang baru aja pulang. Rasa ada yang janggal, Bagas dengan cepat mendatangi Rini di kamarnya. Dan secara menakutkan, sosok yang ada di depan Rini tiba-tiba saja menghilang. Bahkan setelah melihat rekaman kamera, sebenarnya tak ada siapapun di kamar ini. Dari kejadian itu, Rini merasa ketakutan dan mengajak Bagas untuk segera pulang ke pesantren. Namun di sini anehnya Ainun malah menolak. Ia mengatakan kalau masih ada janji dengan Lingga untuk mempelajari ajaran dari Abah Mulya. Bagas yang mendengar itu pun bertanya-tanya, apakah ajaran yang dimaksud bertentangan dengan agama Islam? Mereka berdua pun berdebat soal Ainun yang merasa bahwa kitab ini adalah ajaran dari ayahnya sendiri. Ia juga akan tetap tinggal di desa ini dan terserah Rini dan Bagas mau pulang atau tidak. Mas, kita harus segera pergi dari sini, Mas. Mas Bagas, bener tempat ini aneh, tidak bener, Mas. Singkat cerita, malam itu Lingga dan Ainun pun pergi ke tempat rahasia, di mana tempat inilah Abah Mulya berdiam diri untuk mendapatkan ilmunya. Ajaran Abah Mulya adalah ajaran yang dapat menyelamatkan banyak manusia. Maka dari itu, Lingga ingin ilmu gurunya turun kepada Ainun. Lingga lalu menyuruh Ainun untuk berserah diri dan mengikuti bacaan mantra yang ia ucapkan. Di momen itulah, sosok mengerikan itu muncul sambil menjilati tangan Ainun yang berlumuran darah. Setelah itu, Lingga pun membawa Ainun keliling desa, di mana satu persatu jiwa manusia yang ada di desa ini akan menghadap kepada Ainun. Tak tepungake pucuk seluruh jiwa di tempat ini menghadap ke arahmu. Rahmat yang melihat kejadian itu langsung memberitahu Bagas kalau ia harus berhati-hati karena jiwa Ainun saat ini sudah dikuasai setan. Jika ingin mengetahui apa yang terjadi di desa ini, maka Bagas harus mengumandangkan azan di musola. Dari situlah para warga yang tadinya telah berurusan dengan Abah Mulya akan merasa kesakitan. Baik yang telah disembuhkan penyakitnya atau dikabulkan permintaannya. Semuanya merasakan sakit yang teramat, mulai dari sakit kepala hingga muntah darah. Kesakitan itu tidak hanya dirasakan oleh para warga. Bagas pun tidak luput dari teror di musola itu. Seakan-akan ada sosok yang mengganggu tubuh Bagas untuk memberhentikan lantunan azannya. Allahu Akbar, Allah. Setelah kejadian itu, Rini dan Ainun menghampiri Bagas ke musola untuk melaksanakan sholat subuh. Karena masih berhalangan, Rini pun menunggu di luar. Sementara Bagas dan Ainun sholat subuh berjamaah. Namun tak lama kemudian, sosok itu kembali muncul merasuki tubuh Ainun. Dan kini ia terlihat merangkak di langit-langit musola. Anehnya setelah sosok itu melihat Rahmat, ia langsung menyerang. Untungnya Ajeng datang sambil mengatakan jangan pernah mengganggu Rahmat lagi. Ngapain kamu? Keesokan harinya para warga ramai-ramai mendatangi rumah Ajeng. Mereka sangat marah kepada Bagas yang sudah diperingatkan untuk tidak mengumandangkan azan. Kalau Bagas sebagai tamu tidak bisa menghormati, lebih baik Bagas dan Rini keluar dari desa ini, tapi tidak dengan Ainun. Dari kejadian itu, Ajeng bercerita kalau Rahmat merupakan anak dari istri kedua Abah Mulya. Keberadaannya sengaja disembunyikan karena penyakitnya tidak bisa disembuhkan oleh beliau. Hal itu karena setiap anak adalah kutukannya, sementara pasangan atau istri Abah Mulya adalah korbannya. Dengan kata lain, ibu dari Rahmat maupun Ainun telah menjadi tumbal. Rahmat juga mengatakan bahwa ibunya meninggal tidak lama setelah ia dilahirkan, dan jasadnya tiba-tiba menghilang begitu saja, sama seperti Ainun yang tidak pernah mengenal sosok ibunya. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba Ainun mimisan, sambil mengatakan kalau ajaran Abah Mulya benar dan yang salah adalah mereka. Yang salah. Bapak kita bukan orang benar, Kak. Tak lama kemudian Rahmat ngasih beberapa fakta lagi kepada Bagas dan Rini bahwa tempat ini sebenarnya sudah disumpah beda dengan orang-orang di luar sana tidak akan merasakan efek apapun setelah mendengarkan azan. Para warga di desa ini disumpah untuk selalu menghadap Abah Mulya. Mereka bisa mendapatkan permintaan apapun tapi akan dapat imbasnya juga jika melawan. Rini pun yang semakin penasaran bertanya-tanya dari mana Rahmat bisa tahu semua ini. Rahmat lalu memberikan sebuah artikel yang menceritakan sedikit identitas Abah Mulya, di mana dia tadinya diasingkan karena telah menganut ajaran sesat. Semakin dewasa ia semakin penasaran dari mana Abah Mulya memperoleh kekuatannya.
Semenjak Abah Mulya menjadi pemimpin, warga kampung mulai berubah. Semua menjadi bergantung kepadanya, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama kemudian Rahmat lalu mengajak Bagat dan Rini ke padepokan Abah Mulya, karena di sana ada ruang bawah tanah yang harus mereka berdua lihat. Namun sayangnya Rahmat cuma bisa ngantar di depan pintu masuk, takutnya malah jadi penghambat. Mas Bagas. Hingga pada akhirnya di ruang bawah tanah itu Bagas menemukan sebuah kamar rahasia. Ia pun mencoba membuka paksa ruangan itu hingga tiba-tiba mereka berdua yang mengalami gangguan pun berlari keluar dari ruang bawah tanah itu. Di sisi lain Ainun terlihat berjalan seorang diri ke tengah desa. Melihat hal itu para warga mulai berkumpul dan menghampiri Ainun. Salah satu di antara mereka kemudian memohon agar penyakit yang dideritanya bisa sembuh. Saat Ainun memulai ritualnya dan secara ajaib tangan yang tadinya patah kini bisa sembuh total. Karena hal itu mereka semua pun meyakini kalau Ainun bisa menggantikan sosok Abah Mulya di desa ini. Bagas yang melihat itu pun berusaha untuk menyadarkan Ainun. Namun Lingga datang menghentikan Bagas. Ia mengatakan kalau Ainun saat ini adalah pemimpin padepokan yang baru, penerus Abah Mulya, dan semua ilmu sudah ia turunkan ke dia. Setelah kembali ke rumah, Bagas dan Rini berpikir bagaimana caranya menyadarkan Ainun dan warga sekampung yang sudah dikuasai oleh setan. Mereka pun berniat meminta pendapat Rahmat dan Ajay. Namun ternyata mereka berdua sudah pergi dari rumah ini. Di waktu yang sama Lingga dan Ainun kembali melakukan ritual untuk menyempurnakan ilmunya. Di momen itulah Ainun yang telah dirasuki melihat gambaran kalau ternyata yang telah membunuh Abah Mulya adalah Rahmat dan Ajeng. Kejadian itu tepatnya pada saat Ajeng baru mengetahui kalau nantinya dia akan dijadikan tumbal setelah anaknya lahir. Ajeng berusaha melarikan diri namun Abah Mulya menahannya. Di momen itulah Rahmat yang merasa kasihan dengan terpaksa harus membunuh ayahnya sendiri. Kembali ke masa sekarang, di mana saat itu Ajeng dan Rahmat yang sedang berjalan tiba-tiba diserang oleh Ainun yang telah dirasuki setan. Dia berniat membunuh Rahmat untuk membalaskan dendam atas kematian Abah Mulya. Tanpa pikir panjang Ajeng menyuruh Rahmat untuk meminta pertolongan kepada siapapun, sementara ia sendiri akan berusaha menahan Ainun. Dengan kondisi terpincang-pincang, Rahmat pun bertemu dengan Bagas dan Rini dan meminta pertolongan untuk membantu Ajeng. Tapi sayangnya Ajeng dan Ainun telah menghilang dari tempat tersebut. Bagas, Rini, dan Rahmat pun pergi ke padepokan Abah Mulya untuk mencari petunjuk. Mereka pun menemukan secari kertas yang bertuliskan yang bisa membunuh setan itu hanyalah keturunan Abah Mulya. Hal itu berarti mau gak mau Rahmat harus terpaksa membunuh Ainun. Akan tetapi Bagas tidak setuju ide itu dan percaya ada jalan lain. Di sisi lain para warga menyaksikan secara langsung kebrutalan Ainun. Ia sepanjang jalan menyeret Ajeng yang masih hidup menuju tempat padepokan Abah Mulya. Di tempat itulah Ainun memanggil Rahmat untuk keluar jika ingin Ajeng selamat. Para warga yang melihat hal itu mulai sadar kalau apa yang mereka percaya selama ini adalah sebuah kesesatan. Lingga lalu berusaha mengingatkan Ainun untuk mengendalikan dirinya. Namun sayang semua usaha itu sia-sia sampai akhirnya setan tersebut menghabisi Lingga dengan cara yang lebih kejam. Bagas yang tak tahan lagi akhirnya mengumandangkan suara azan. Hal tersebut nampaknya berhasil membuat setan di tubuh Ainun kesakitan. Sampai-sampai terdengar suara jeritan dari ruang bawah tanah di padepokan itu. Bagas pun sontak meminta bantuan kepada warga untuk mencari tahu dari mana suara jeritan itu berasal. Sampai tiba di salah satu ruangan, di mana di dalamnya ada mayat-mayat yang sebelumnya telah dijadikan tumbal oleh Abah Mulya. Secara tiba-tiba sosok itu pun kembali muncul setelah berhasil melepaskan ikatannya. Mayat-mayat yang awalnya tergeletak tak beraturan seketika itu juga langsung sujud ke arah Ainun.
Tak berhenti sampai di situ, Bagas dan para warga entah kenapa ikut-ikutan sujud. Badannya terasa sangat berat. Tanpa pikir panjang, Bagas dan para warga kompak mengumandangkan azan. Dan seketika itu juga sosok setan itu kesakitan dan mulai lepas dari tubuh Ainun. Minta ampun sama Allah. Minta pertolongan juga sama Allah. Setelah kejadian tersebut, Bagas pun mengajak para warga kampung untuk melaksanakan sholat taubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah apa yang mereka perbuat selama ini. Pada keesokan harinya, jenazah-jenazah itu pun akhirnya dikuburkan dengan layak dengan menggunakan syariat agama Islam. Allahu Akbar, Allah. Lalu setelah itu, Ainun yang kini telah membaik menemui Pak Budi, meminta maaf tentang perlakuannya selama ini dan juga ia memutuskan akan kembali tinggal di pesantren. Ainun juga berniat mengajarkan kepada para warga syariat agama Islam agar kedepannya tidak terjadi kesesatan yang serupa. Tak lupa ia juga berterima kasih karena selama ini Pak Budi sudah merawat dan membesarkannya dengan baik. Itulah dia teman-teman akhir dari cerita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan video-video seru lainnya. Bye-bye.